teman-teman. Nama saya Kani Raras yang akan memandu webinar ini dari awal hingga nanti akhir dari sesi talk show. Nah, namun sebelumnya mohon kerjasama teman-teman yang sudah hadir di virtual room ini untuk bisa mengganti namanya terlebih dahulu ya dengan format nama, kemudian dispasi untuk nama bisnis teman-teman masing-masing. Jadi sekali lagi, boleh dibantu untuk mengganti nama atau rename nama teman-teman di display Zoom dengan format nama, kemudian spasi nama bisnis teman-teman masing-masing. Dan juga kembali Raras ingatkan untuk tidak menyalakan mikrofon apabila belum dipersilahkan. Nanti ada kok waktunya teman-teman untuk bisa melakukan sesi tanya jawab ya. Oke, jangan lupa juga hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan karena selain kita akan menimba ilmu dari ketiga narasumber kita yang luar biasa, pada kesempatan hari ini kita juga bakalan banyak hadiah untuk teman-teman. Yang pertama bakalan ada saldo e-wallet sebesar Rp25.000. Ini untuk 25 pengisi form presensi dan juga pretest pertama dan juga 25 pengisi form post-test pertama. Jadi sekarang silahkan teman-teman boleh cek ya. Di kolom chat Zoom masing-masing sudah ada link untuk form presensi dan juga pretestnya teman-teman. Nanti 25 orang pertama yang mengisi linknya bisa untuk berkesempatan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp25.000. Kemudian juga nggak sampai situ nih, ada e-voucher belanja sebesar Rp100.000 untuk 10 orang yang terlibat di sesi talk show. Seperti yang Rara sudah sampaikan tadi, teman-teman nanti silahkan boleh untuk bertanya ketika sesi talkshow-nya sudah berakhir ya. Jadi mohon untuk kerjasamanya menjaga kondusivitas dengan tidak menyalakan mikrofon selama sesi berlangsung. Kemudian ini yang paling gong nih, bakalan ada voucher digital gift sebesar Rp500.000 untuk satu orang yang beruntung nanti akan diundi setelah sesi talk show selesai. Jadi siapa tahu nih teman-teman di sini adalah yang beruntung, mohon untuk bisa mengikuti rangkaian dari webinar ini dari awal hingga akhir. Jadi yang sekarang pertama boleh yuk diisi dulu untuk form presensi dan juga pretestnya. Ingat 25 orang pertama berkesempatan untuk mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp25.000 ya. Diisi yang cepet tapi tidak perlu buru-buru. Ya gimana tuh? Diisi aja pretestnya, pertanyaan-pertanyaannya diisi dengan tepat. Kemudian yang sudah bisa langsung disubmit ya teman-teman. Dan pastinya semuanya pengen untuk mendapatkan hadiah ini, tenang semuanya berkesempatan. Tapi nih ya sebelum itu juga Raras mau memperkenalkan narasumber kita yang bakalan memberikan dan juga sharing-sharing ilmu mereka pada kesempatan hari ini. Nanti bakalan ada Mbak Cici Marsiana selaku Head of Operational Marketing Sompo Insurance. Kemudian juga ada Mas Aryo Pratomo selaku Content Creator, Entrepreneur, dan juga Investor. Dan kemudian ada Mas Andromeda Sindoro atau biasa disapa Mas Andro. Ini selaku owner dan juga founder dari Sweet Sunday Group. Buat teman-teman yang di Jogja pasti udah pada familiar nih. Jadi pastinya yuk ikutin acara ini dengan penuh antusias dan semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini tuh nanti bisa langsung diaplikasikan gitu ya ke bisnisnya masing-masing. Oke, untuk teman-teman apakah sudah diisi untuk link presensinya? Oke, bisa untuk diisi terlebih dahulu ya teman-teman, link absensi dan juga pretestnya bisa langsung diisi. Sudah di-share di kolom chat Zoom. Oke, diisi aja, pokoknya tidak perlu buru-buru. Tapi kalau untuk teman-teman yang pertama submit, 25 orang yang pertama submit nanti bisa berkesempatan. Oke, sudah ada yang menjawab, sudah mengisi. Oke, baik. Oke, nah teman-teman, nanti juga kita akan ada sesi yang sangat seru banget di akhir gitu ya, karena teman-teman nanti bakal berkesempatan juga untuk bisa berkonsultasi one on one secara langsung barengan sama narasumber kita. Detailnya akan aku sampaikan lebih lanjut nanti. Tapi yang terpenting ya, untuk teman-teman yang sudah mengisi pretest itu akan ada presentasi di mana teman-teman yang mengisi presensi ini bakalan mendapatkan e-certificate dan juga gratis 1 tahun asuransi kecelakaan personal dari Sompo Insurance. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi data di presensi dengan tepat ya. Jadi
untuk diperhatikan untuk data dirinya, jangan sampai salah karena itu tadi teman-teman bisa mendapatkan gratis 1 tahun asuransi kecelakaan personal dari Sompo Insurance ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi talk show-nya, kita akan mendengarkan sambutan dulu dari salah satu narasumber kita juga yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini, yaitu Mbak Cici Marsiana selaku Head of Operational Marketing Sompo Insurance. Kepada Mbak Cici, saya persilahkan untuk dapat memberikan sambutan. Iya, halo. Apakah sudah Halo Mbak terdengar? Cici. Iya, tadi tidak bisa diklik, Kakak Rara. Iya, oke. Sorry, tadi halo. Mohon maaf nih, ada sedikit teknis. Apakah sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Oke. Silakan Mbak Cici boleh Yo, memberikan mohon maaf ya, sambutan. ini memang, koneksinya agak-agak terbatas. Oke, semoga, sudah aman, tidak ada kendala lagi, amin, sepanjang acara ya Mbak Raras ya, sama teman-teman semua. Kayaknya sudah ada berapa Mbak? 120 orang lebih ya? Kurang lebih ya? Uh, Wih, 140 sekarang nih Mbak Cici. 40, wow, luar biasa, tepuk tangan. Oke, saya langsung aja tanpa panjang lebar lagi. Terima kasih banyak. Perkenalkan nama saya Marsiana, biasa dipanggilnya Cici. Saya adalah Head of Operational Marketing dari Sompo Insurance Indonesia. Saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk teman-teman dari Impala Group. Terima kasih banyak atas supportnya. Narasumber yang terhormat tentunya nanti ada Mas Aryo dan Mas Andromeda. Kemudian dan tentunya yang paling utama nih rekan-rekan semua pelaku UKM, UMKM yang sudah hadir di pagi hari ini sudah menyempatkan waktu nih. Pasti ada yang lagi siap-siap mau jualan kali ya Mbak Raras ya, atau lagi menyempatkan waktu nih sambil jualan dengerin webinar kita gitu ya Mbak Raras ya. Jadi dari saya sendiri, dari manajemen Sompo Insurance Indonesia dan saya dan tim mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir, sudah daftar untuk webinar ini. Dan webinar ini tujuannya adalah tentunya buat rekan-rekan semua bisa memahami lebih baik lagi terkait dengan konsep keuangan ya. Nah, sedikit latar belakang bahwa kami Sompo Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi umum, sekali lagi ya, perusahaan asuransi umum bergerak di bidang asuransi, tapi umum ya Bapak Ibu, bukan jiwa tapi umum. Dan kita sudah ada sejak 1975, jadi kurang lebih sudah 50 tahun di Indonesia, melindungi banyak aset-aset perusahaan maupun bisnis-bisnis maupun individual. Jadi kita berasal dari Jepang, karena kalau melihat logonya juga kelihatan ya ada bulatan bendera Jepang gitu. Dan kami sebagai satu perusahaan asuransi, sebagai sebuah perusahaan asuransi umum tidak terpisahkan dari perjalanan asuransi di Indonesia. Seperti itu. Jadi kita punya banyak PR di tempatnya industri asuransi dan lebih atasnya lagi adalah industri keuangan untuk memberikan pemahaman terhadap jasa-jasa serta produk keuangan khususnya untuk asuransi ke lapisan masyarakat. Oke, jadi itu tujuannya kita mesti sejalan dengan pemerintah dan
Acara ini merupakan acara puncak ya Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua dari 3 rangkaian, acara kami dari bulan Juni sampai bulan Oktober, bulan ini, merupakan rangkaian dari acara Sompo Road to Bulan Inklusi Keuangan 2024. Jadi, program ini memang, dicanangkan oleh pemerintah, namanya bulan inklusi keuangan di bulan Oktober, adalah puncaknya di bulan Oktober, dan bulan inklusi keuangan adalah ini ada yang baru lagi nih ya rekan-rekan semua, bagian dari gerakan cerdas keuangan atau gencarkan dari otoritas jasa keuangan Indonesia. Jadi kalau teman-teman tadi di lobby lihat videonya ya, ada video gencarkan, nah itu adalah program dari pemerintah juga gitu. Jadi kita sejalan dengan program pemerintah dan sejalan dengan upaya kami sebagai perusahaan asuransi umum untuk bisa meningkatkan, untuk mempromosikan pemahaman keuangan serta akses terhadap produk dan jasa keuangan Indonesia. Dan tahun ini, seperti yang tadi sudah saya informasikan, sudah dari Juni kita ada acara-acara kayak gini sampai Oktober. Nah, Juni kemarin kita menyasar kepada mahasiswa, kemudian di Agustus kita menyasar kepada ibu rumah tangga, dan puncaknya pada bulan Oktober ini adalah untuk rekan-rekan pada para pelaku UKM, UMKM tepatnya. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan pada saat nanti talk show, tentunya sangat diperbolehkan dan tadi sudah diinformasikan oleh Mbak Raras ya bertaburan hadiah juga nih. Jadi please jangan ragu untuk bertanya terkait dengan apapun, mungkin nanti Mas Aryo sama Mas Andromeda bisa lebih dalam lagi ngobrolin tentang konsep keuangannya dari sebuah bisnis maupun nanti balik ke dasarnya gitu ya. Jadi saya pribadi dan tim dari Manajemen Sompo Insurance Indonesia ingin semua rekan-rekan pada webinar kali ini bisa apa ya menyimak dengan baik gitu ya, karena cukup daging nih informasinya menurut saya ya. Dan karena ini adalah namanya kalau saya bilang naikin skill ya, naikin soft skillnya kita sebagai seorang individual dan sekaligus sebagai seorang pemilik bisnis gitu. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf agak terlalu panjang. Semoga menikmati acaranya sampai akhir. Teman-teman jangan lupa nanti ada tadi sudah diinformasikan juga ada door prize-nya ya. Jadi stay tune atau terus sampai selesai. Jadi bisa merasakan manfaatnya buat rekan-rekan semua. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Silakan Mbak Rames. Terima kasih Mbak Cici. Ya. Sampai berjumpa di sesi talk show sebentar lagi. Dan yes, bener banget teman-teman. Mohon untuk bisa mengikuti rangkaian webinar kita ini dari awal sampai akhir. Karena baik yang tadi sudah mengisi pre-test, nanti yang turut aktif saat talk show, kemudian juga untuk teman-teman yang nanti akan mengisi post-test. Terus juga ada satu door prize yang sangat luar biasa untuk satu orang beruntung. Jadi banyak banget nih kayaknya semuanya bisa kedapetan. Berkesempatan untuk kedapatan maksudnya ya. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi mungkin sudah ada sedikit bayangan dari teman-teman di sini yang turut berpartisipasi bergabung di webinar kali ini. Sebenarnya kita nanti bakalan ngomongin apa sih? Jadi biasanya ini adalah hal yang sangat penting ya teman-teman menurut Raras karena sangat-sangat esensial tentang bijak mengelola keuangan UMKM gitu. Karena sometimes kita tuh mendapati mungkin kita punya ide, kita tahu cara eksekusi, membuat produk dan segala macam, tapi yang kadang tidak mendapat perhatian lebih itu adalah bagaimana kita mengelola keuangan bisnisnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ini sudah satu step lebih lanjut untuk bisa serius menjalani bisnisnya ya. Jadi kita akan segera memulai untuk sesi talk show-nya. Raras akan perkenalkan dulu ini ketiga narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman pastinya. Yang pertama hari ini ada Mas Aryo Pratomo, bisa disapa Mas Aryo, seorang content creator, entrepreneur, investor, dan nantinya Mas Aryo ini akan membagikan beberapa tips
praktis dalam mengelola keuangan bisnis, termasuk gimana sih cara menyikapi tantangan-tantangan umum yang dihadapi oleh UMKM. Kemudian ada Mas Andromeda Sindoro atau biasa disapa Mas Andro, ini pengusaha sukses dari Sweet Sunday Group yang akan berbagi pengalaman nyata dalam menghadapi dan juga mengatasi tantangan bisnis. Dan ketiga, ini tadi ada Mbak Cici yang baru saja menyapa teman-teman dari Sompo Insurance ya Mbak Cici ini, dan akan ngebantuin kita tentang memahami gimana sih pentingnya mitigasi resiko dan bagaimana perlindungan asuransi ini bisa ngebantu menjaga bisnis kamu supaya tetap berjalan meskipun ada kejadian yang tidak terduga. Jadi silahkan teman-teman boleh ambil catatannya, dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya karena nanti di akhir sesi kita juga akan membuka kesempatan untuk tanya jawab ya. Ada kesempatan untuk teman-teman mendapatkan e-voucher belanja sebesar Rp10.000 untuk masing-masing orangnya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai talk show hari ini. Oke, baik. Laras mau sapa-sapa dulu ketiga narasumber kita. Selamat pagi, ada Mas Aryo, Mas Andro, dan juga Mbak Cici. Oke, halo Mas Aryo, Mas Andro, Mbak Cici. Boleh cek suaranya dulu. Oke, Halo, halo, halo. ya, Nah, Oke, baru bisa. iya. Sorry boleh ya, Bu. dibantu untuk mikrofonnya Mas Andro, kakak-kakak operator. Iya, tadi belum bisa diakses. Oke, sekarang sudah. Oke, boleh dibantu untuk mikrofonnya Mas Andro. Oke, sudah hadir ketiga narasumber kita. Saya sapa lagi deh. Halo, selamat pagi Mas Aryo, Mas Andro, Mbak Cici. Apa kabar hari ini? Halo, Selamat selamat pagi, pagi. selamat pagi. Oke, kompakan nih narasumber kita pakai baju merah-merah semua. Iya dong. Seneng banget nih. Ternyata antusiasmenya sangat luar biasa karena terus bertambah partisipan kita. Sekarang sudah menyentuh ke angka 150 dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini berada di satu ruangan yang sama untuk nantinya mau mencuri ilmu dari Mas dan Mbak di sini ya. Oke, nah di sini nih teman-teman, Raras akan kembali ke topik awal di mana tema talk show kita tuh adalah tentang bijak mengelola keuangan UMKM untuk masa depan lebih cerah. Jadi di sini langsung saja Raras akan mulai untuk pertanyaan yang pertama. Itu sebenarnya apa aja sih tantangan utama yang biasa dihadapin sama UMKM dalam mengelola keuangan dan mungkin ada nggak sih strategi terbaik untuk mengatasi tantangan tersebut dari Mas Aryo dulu kali ya? Wah, Langsung langsung bodong nih. nih ya, langsung ditodong. Nyapa-nyapa dulu ya, halo teman-teman semua, pengusaha, pedagang, entrepreneur. Wah, kalau bahasa kerennya entrepreneur ya di sini ya. Eh, nama saya Aryo, Aryo Pratomo, sudah berusaha sendiri, memiliki usaha sendiri sejak 2006, kira-kira 2006 di bidang kargo dan merambah ke beberapa bidang lain. Aku senang banget memulai sesuatu yang baru, membuat tim tetap kecil tapi sebisa mungkin revenue-nya banyak. Saya nggak suka tuh yang kayak timnya, nggak, bukan nggak suka kali ya, nggak cocok dengan timnya yang banyak banget, ratusan ribuan orang gitu. Susah banget awasnya. Saya berusaha selalu bikin tim sekecil mungkin. Tapi untuk ngobrolin ke arah hal yang lebih penting lagi sebenarnya ke keuangannya ya, keterbatasan akses keuangan. Semua kalau nanya tentang entrepreneurship tuh kayak modalnya dari mana sih, modalnya dari mana. Sebenarnya awalnya semua sebelum mulai bisnis juga mikirnya pasti modalnya dari mana, padahal eh, literasi keuangan tuh jauh lebih penting gitu. Kadang-kadang zaman sekarang apalagi dengan risingnya startup ya, modal itu banyak banget yang bukan datang dari kantong sendiri. Banyak banget yang sebagai founder yang memiliki ide bisnis tuh nggak ada, nggak perlu masukin duit pribadi ke bisnisnya segitunya gitu. Karena bahkan nggak ada sama sekali. Worth ide bisnisnya itu bisa menjadi suatu share atau saham dari suatu bisnis barunya itu. Tapi itu kita ngomong masalah financial ya. Tapi literasi keuangan untuk tahu sendiri bahwa cara
tata bukunya atau accountingnya, cara tahu modal itu datang dari mana, bisnis lain tuh melakukannya seperti apa, nanti bentuk investasi itu apa aja, itu jauh lebih penting daripada mencari satu hal aja yaitu modal. Jadi banyak juga yang cerita ke saya adalah banyak pengusaha yang awal UKM atau UMKM itu paling besar adalah bingung bagaimana mengatur keuangannya, terutama keuangan dengan keuangan pribadinya. Jadi keuangan pribadi dengan keuangan bisnisnya jadi satu dulu. Waduh, itu memang paling praktis di awal, iya, dan paling dimengerti kenapa itu dilakukan. Tapi untuk jangka menengah atau panjangnya itu bisa berbahaya. Berbahaya itu dalam artian banyak hal ya. Berbahaya dalam artian pembukaan yang kita tidak jelas memonitor performance dari perusahaan itu, kita tidak bisa membedakan mana yang personal dan yang pribadi, makin lama makin blur. Dan juga nanti ada urusannya dengan regulasi, misalnya pajak atau kepemilikan, hukum dengan misalnya bisnisnya itu ternyata bukan sendiri, apalagi ada investor atau partneran sama teman atau minjem duit saudara, orang tua, tetangga segala macam, itu akibatnya akan menantang sekali kalau ternyata tidak dibukukan dalam bentuk suatu badan usaha. Tapi sebelum itu, literasi keuangan dasarnya itu penting banget. Bukan punya uangnya, tapi tahu tentang keuangan. Mungkin kita mulai dari situ dulu ya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Silahkan dilanjutkan. Iya, 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 iya. Bener, bener, bener. Jadi bukan sekedar punya, tapi tahu cara mengelolanya. Ini adalah hal yang perlu di-highlight banget ya, Mas Aryo ya. Setuju sih. Nah, mungkin kalau itu tadi kan adalah sedikit dasar dari keilmuannya gitu ya, teman-teman. Sekarang Raras mau coba nanya ke Mas Andro deh, selaku pengusaha. Mungkin ada nggak sih Mas pengalaman-pengalaman nyata selama Mas merintis Sweet Sunday Indonesia sendiri gitu, Mas? Silahkan, Mas Andro. Oh, maaf, Mas, belum kedengaran suaranya. Boleh disetting mungkin mikrofonnya? Cek. Oke, sebentar. Belum keluar, Mas. Mohon maaf. Cek, cek. Belum keluar. Mohon maaf, Mas. Oke. Halo, cek kedengeran Yes. suaranya sekarang? Ya, aman, Mas. Monggo Ya, silakan, Mas Andro. pertama izin mungkin saya nyapa-nyapa dulu nih ya. Terima kasih pagi Mbak Kani, Mas Aryo, Mbak Cici semuanya. Juga teman-teman ya, mungkin beberapa sudah ada yang kenal dengan saya. Saya Andromeda, dipanggilnya Andro. Saya adalah owner dari Sweet Sunday Group ya. Sebenarnya apa sih Sweet Sunday itu? Kita adalah perusahaan yang kita ngolah susu sapi untuk kita suplainya utamanya di Horeca ya, hotel, restoran, kafe, dan catering. Jadi kalau teman-teman sering datang ke kondangan nih dari Sabang sampai Merauke, biasa ada es krimnya. Nah, itu pemainnya di Indonesia hanya tiga. Kami dan ada dua lagi merek lainnya. Dan itu kami adalah salah satunya yang produknya itu tidak 100% lokal, tetapi 120% lokal. Jadi artinya memang produk kami itu semuanya bahannya dari petani peternak lokal. Ya, alhamdulillah juga kami beberapa tahun terakhir ini juga sedang kencang untuk ekspor, Mbak Kani. Jadi kita membuktikan bahwa produk susu Indonesia itu juga sangat dibutuhkan di luar negeri. Alhamdulillah kami ekspor ke beberapa negara Timur Tengah. Saya tadi menurutkan Mas Ari bahwa ini tantangan pertama UKM dalam mengelola keuangan itu pasti pertama kali kalau ditanya apa sih permasalahan utama UKM itu biasa modalnya nggak ada atau modalnya dari mana gitu ya. Jadi kita boleh sedikit saja mungkin cerita bahwa dulu kami mulai Sweet Sunday itu di tahun 2008 ya itu kami masih semester 4 waktu itu mahasiswa itu kita start dengan PKM ya jadi lomba kewirausahaan mahasiswa karena waktu itu kita juga secara mahasiswa belum bankable gitu ya kemudian kami juga belum bisa akses banyak sekali keuangan-keuangan yang ada seperti perbankan dan lain-lain. Sehingga satu-satunya cara adalah PKM. Nah, kalau dulu itu modal pertama kami dapatnya tuh 35 juta dari PKM. Kebetulan kami menang. Sekarang banyak banget lomba-lomba yang hadiahnya tuh bahkan sampai miliaran ya.
Jadi teman-teman kalau misalnya nggak ikut lomba-lomba nih sebenarnya sayang banget karena lomba ini salah satu cara kita dapat modal, tidak perlu mengembalikan kan kadang hibah ya itu ya. Yang kemudian tidak ada bunga. Jadi bisa diikuti nih caranya kita. Nah, berhubungan dengan pengelolaan keuangan, ada hal yang menarik nih Mbak Kani dari saya. Kebetulan saya dulu karena dari Fakultas Peternakan UGM. Jadi kami ini concern banget ya pemeliharaan sapi, pemerahan sapi, ngasih makan sapi gitu. Tapi kita tuh nggak begitu dalam mempelajari tentang pengelolaan keuangan gitu ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi dalam kami dari 2008 start bisnis, itu kami jualannya banyak tapi kok kayaknya duitnya nggak ada pas kita gajian ya. Terus pas kita lagi apa namanya kita lagi harus bayar-bayar supplier, kok duitnya kok pas banget gitu ya. Kok kita nggak ada apa buat gajian lebih. Nah, ternyata saya mulai mempelajari bahwa memang pembukuan keuangan itu penting banget supaya kita tahu bahwa sebulan itu sebenarnya kita untung atau enggak. Ya, jadi bukan tentang laku banyak atau enggak, tapi untung atau enggak itu juga jadi perlu. Sama seperti teman-teman, mungkin kalau sekarang ada yang masih apa namanya pembukuan itu masih belum ada gitu ya. Minimal banget dulu kami dari 2008 kami baru start pembukuan tuh sekitar di 2010-an, 2 tahun setelah kami mulai. Itu bentuknya pun masih keluar masuk saldo gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada barang kejual berarti keluar. Kalau ada kalau kita belanja berarti uangnya keluar. Kemudian kalau misalnya kita ada yang beli berarti uangnya masuk. Kemudian saldonya itu masih baru yang namanya benar-benar adalah baru neraca keuangan itu baru kita tahu di tahun 2016. Bayangkan berapa tahun kita nggak pembukuan. Akibatnya apa? Ada satu juga yang menarik dari 2008 hingga 2014 itu kita salah hitung HPP, Mbak. Jadi bayangkan berapa tahun kami salah hitung HPP sehingga kita ternyata nggak tahu bahwa ternyata produk. Jadi misalnya kami ada satu produk gitu. Itu misalnya HPP-nya 5.000, udah kami jual 5.500 misalnya gitu. Kan untung 500 gitu ya. Tetapi kan kita belum masukin ternyata gaji, listrik segala macam. So pembukuan keuangan itu penting sekali karena kita kan berbisnis pengennya untung. Untuk bisa tahu untung atau enggak itu kita masih punya laporan keuangan. Maka monggo teman-teman boleh nih minimal mulai dengan keluar masuk saldo tadi gitu ya supaya kita bisa tahu bahwa bisnis ini sebenarnya profit atau enggak karena kalau bisnisnya nggak profit jangan-jangan kita makan modal terus lama-lama itu juga nanti uangnya habis dan satu lagi juga untuk mengawali ini kadang di antara kita nih UKM-UKM tuh banyak yang kalau saya tanya udah gajian atau belum gitu. Aduh Mas, belum berani gajian Mas gitu. Kenapa? Karena keuntungannya masih kecil gitu ya. Lah, teman-teman yang tidak berani gajian nih permasalahannya adalah kalau saya tanya terutama biasa yang ibu-ibu nih ya. Loh, Bu kenapa belum berani gajian? Karena untungnya masih kecil gitu. Oke, kalau gitu Ibu berarti beli skincare, lipstick, bedak, beras itu dari mana? Oh iya Mas, dari uang dari usaha. So, saya boleh sarankan lebih baik ngaku aja bahwa kita ngambil uang dari perusahaan, tetapi dicatat. Karena kebanyakan kita ngaku nggak gajian, tetapi tetap beli hal-hal itu. Nah, ini bisa jadi sesuatu yang nanti ngerus banyak banget. Sehingga, ayo kita hari ini kita ngobrol bareng-bareng. Nanti juga kita akan ada chat group ya. Sehingga monggo dikeluarkan, ditanyakan semua keluh kesahnya supaya pembukuan kita juga jadi lebih baik. Sehingga bisnisnya bisa lebih berkembang ke depan. Gitu Mbak Kani. Wah, ini menarik banget sih, ternyata ya dari tahun 2018 sampai 2014 ya, Mas, ternyata belum tertib untuk melakukan pembukuan gitu. Nah, di sini mungkin yang menjadi dalam tanda kutip "beruntung" adalah teman-teman yang, mungkin baru merintis bisnisnya itu tuh baru mulai banget gitu. Jadi bisa start dari awal banget di sini. Jadi silahkan ya teman-teman untuk bisa terus mengikuti webinarnya dari awal sampai akhir dan nanti akan ada kesempatan untuk teman-teman bisa tanya jawab juga, boleh ditaruh di kolom komentar pertanyaannya. Dan sekarang Raras pengen nanyanya ke Mbak Cici nih Mbak, karena tadi kita udah ngomongin soal tantangan-tantangan yang muncul di bisnis gitu Mbak. Mungkin kita sudah mulai start, oke, dari sini aku akan mulai pembukuan, dari sini aku akan mulai mencatat. Tapi kan kadang-kadang ada hal yang tidak terduga gitu Mbak datang untuk menguji bisnis kita. Nah, mungkin di sini betul, di sini mungkin Mbak Cici boleh Mbak untuk sharing-sharing gitu. Silahkan. Oke, iya, terima kasih. Jadi memang saya sebenarnya bukan expert ya Mbak Raras dan Mas Aryo, Mas Andro. Saya bukan expert sekali lagi, tapi saya hanya bisa karena sudah lumayan di dunia
industri asuransi kurang lebih dari 2000-an gitu ya, 2000-an awal, jadi lumayan lama juga. Jadi banyak banget dari sisi asuransi kita itu orang tuh kadang mikir nggak perlu perlindungan karena prioritas kesekian gitu ya. Nah, tapi pas lagi kejadian nih, mereka menyesal. Gitu. Itu banyak banget pengalaman-pengalaman yang seperti itu tuh ketika kita melihat cukup banyak masuk klaim dari asuransi kebakaran seperti itu ya. Dan itu juga ternyata banyak banget yang kurang paham terkait dengan bagaimana bisa melihat risiko-risiko ya apa aja nih yang ada di dalam bisnis. Kalau dalam bahasa kerennya gitu ya, manajemen risiko namanya atau pengelolaan risiko. Jadi dalam suatu bisnis memang kalau rekan-rekan semua bisa, jadi mohon izin ya Mas Ardo sama Mas Andro, jadi ini webinar ini menurut saya penting buat teman-teman semua, rekan-rekan semua pelaku UMKM, karena kadang suka lupa, udah tahu tapi suka lupa gitu kan. Kadang saya juga mesti diingetin lagi bahwa oh iya ada yang namanya risiko yang mesti kita cek nih sebelum memulai usaha, pas lagi usahanya, kemudian mungkin ada juga yang dalam tahap misalnya ya bisnis yang lama udah nggak works gitu, udah nggak berjalan, mau bangun yang baru lagi, nah itu risikonya juga ada. Jadi menyadari bahwa ada cukup banyak risiko di satu bisnis itu akan membuat diri kita paham gitu ya. Oh iya, ini saya harus bisa caranya gimana ketika terjadi seperti ini nih. Gitu. Jadi udah tahu nih nanti gimana gitu. Atau kan ada yang bilang gimana nanti, apa nanti gimana nih. Nah itu. Jadi kadang kan banyak yang cukup impulsif gitu ya. Pokoknya mulai aja dulu. Oke, itu benar, mulai aja dulu. Tapi ketika udah mulai boleh di-assess aja. Misalnya nih dari mulai individualnya kita nih, apakah kitanya sendiri udah aman gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kemudian kalau misalnya pakai aset sendiri untuk berusaha, misalnya kayak mobil dipakai untuk stok ya, keluar masuk barang gitu, mobil pribadi, apakah mobilnya juga sudah dilindungi seperti itu. Diri kita, mobil kita asetnya buat usaha gitu. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan mulai dengan bukan ruko tapi masih booth gitu, atau masih warung gitu, warung kecil yang masih portable gitu, itu memang nggak bisa dilindungi dengan perlindungan seperti asuransi. Karena kan kalau di properti itu atau di asuransi harta benda itu mesti ada yang bisa dikunci gitu ya. Jadi bentuknya warung atau ruko bisa dikunci, ada pengamanannya gitu. Nah itu baru bisa dilindungi. Tapi kalau enggak ya mau nggak mau rekan-rekan juga harus assess, harus tahu gitu ya. Ini apakah rentan untuk diambil orang atau enggak. Jadi kebayangnya kalau misalnya tidak mikirin hal itu, tiba-tiba hilang, pusing atau enggak? Pusing pasti ya, karena keluar uang lagi. Tapi ketika misalnya nih teman-teman sudah paham bahwa oke, saya tahu nih risikonya, misalnya ada barang yang hilang gitu, ada produk yang tidak bisa dijual misalnya gitu. Nah, ada strategi-strategi yang bisa dilakukan sebenarnya teman-teman. Ada yang namanya reducing atau mengurangi risiko, kemudian menerima resikonya, menghindari resiko, dan yang terakhir mentransfer resiko. Kayaknya itu dulu agak lebih dalam, nanti bingung gitu Mbak Raras. Oke, kita step by step ya Mbak Cici ya.
Oke, tapi ini menjadi mungkin bisa menjadi satu bayangan untuk teman-teman yang baru memulai bahwa selain tadi tentang mengelola keuangan, kita juga harus mengelola risikonya juga nih. Jadi patut untuk bisa menjadi satu hal yang dipertimbangkan juga teman-teman. Nah, tadi saya akan mengulik lebih lanjut terkait dengan mungkin perencanaan keuangan jangka panjang yang untuk UMKM ini dan mungkin bisa dari langkah pertama apa sih yang perlu dilakukan dalam memulai perencanaan keuangan yang baik gitu. Nah, mungkin dari Mas Andro bisa sharing-sharing Mas terkait pengalamannya dulu di Sweet Sunday gitu. Oke, baik Mbak Kani. Jadi ini tentang bagaimana kita merencanakan keuangan ke depan ya. Jadi kalau di UKM itu kita mesti punya strategi untuk pengembangan ke depan. Artinya misalnya, alhamdulillah kami baru 2 tahun terakhir ini kami buat peternakan sendiri. Kita karena mau supply ke pabrik mana dengan kapasitasnya per hari misalnya yang tadinya kami hanya bisa 5 ton menjadi 10 ton gitu ya. Nah, semua rencana-rencana kenaikan ini itu butuh disusun rencana keuangannya. Karena kenapa? Kita butuh tahu modal berapa yang sebenarnya harus kita tambahkan untuk kita bisa ngambil proyek pabrik salah satu grup otomotif di Cikarang misalnya gitu ya. Karena kami ada supply susu, ini sebagai contoh aja, sebagai susu seperti susu yang sering muter-muter itu yang gelas itu ya, Mbak ya. Tapi kami supply ke industri, itu per hari 25.000 cup per factory yang ada di Cikarang. Jadi di Cikarang ada beberapa factory otomotif, bisa dilihat aja. Sehingga kita perlu tahu modal kita itu harus ditambahkan 3 kali lipat dari nilai proyeknya itu. Karena kenapa pembayaran mereka kan tempo ya. Jadi nah ini berarti kita harus beli susu berapa banyak, berarti harus apa gulanya, kemudian apa misalnya kita harus ada packagingnya berapa banyak. Sehingga kalau kita tidak merencanakan keuangan dari sekarang, once kita dapat proyek yang gede, itu kadang kita keteteran. Wah ini modal yang ini udah habis kok belum dibayar, kita udah harus ngirim lagi. Nah ini masalah. Jadi kunci untuk bisa naik kelas apa namanya dalam handle project yang gede, kita harus punya rencana keuangan. Minimal apa yang kami lakukan, kita selalu membuat rencana itu ada rencana 5 tahunan. Kemudian nanti 5 tahun ini biasanya kita rencana besarnya ya, garis besarnya seperti apa, kami breakdown menjadi rencana tahunan. Nanti di rencana tahunan kami breakdown jadi rencana 3 bulanan per kuartal. Jadi kita tuh ada rapat kuartalan. Makanya kalau nanti lihat di IG-nya Sweet Sandi itu kami kok sering banget jalan-jalan gitu ya. Karena pokoknya setiap kita udah kuartalan itu pasti kita full evaluasi. Setelahnya kita outing, outing, outing. Jadi kami breakdown gitu. Dari yang kuartalan tadi kami ada breakdown ke rencana bulanan kemudian harian. Jadi seketat itu rencana kita. Dan kita terus lakukan evaluasi. Sehingga kita tahu nih berarti selain tadi modal berapa yang harus kita sediakan, kita juga harus tahu. Berarti kita harus ada pengaman-pengaman apa aja. Contoh kalau di peternakan, itu semua sapi kami di peternakan itu di insurance. Nah, jadi supaya kalau sapinya kenapa-napa, itu berarti nanti kita bisa di-cover. Kemudian juga, karena kami di Sweet Sunday ini juga nyuplai beberapa perusahaan otomotif yang besar, terutama juga karena beberapa pabrik yang gede ini tuh sudah beberapa PMA ya, di mana standar mereka tuh tinggi banget. Jadi beberapa PMA Jepang juga Mbak Cici sebagai info karena jadi ketat banget sehingga di tempat kami itu dicek sampai apa namanya aparnya tuh setiap ruangan ada apa enggak. Kemudian nanti dicek insurance-nya untuk ini apa ada apa enggak. Karena kenapa? Mereka harus memastikan bahwa supply kami ke factory-nya mereka itu harus continue. Jadi apapun yang terjadi harus bisa jalan. Nah, jadi sebenarnya mendapatkan proyek besar itu sebenarnya insya Allah enak ya. Hanya saja memang kita harus disiplin itu aja. Jadi sebenarnya ini banyak orang tuh pengen ngasih omset gede ke kita. Cuma mereka akan melihat dirimu punya persiapan atau enggak. Kalau terjadi apa-apa, penanganannya gimana. Nah, itulah alhamdulillah kami beberapa tahun terakhir itu juga kebetulan masuk ke persyaratan dokumen-dokumen kami seperti kami sudah punya HACCP, SNI, ISO 9000 2015, kemudian ISO 22000 itu semuanya mengharuskan ada penanganan-penanganan insurance-nya, kemudian penanganan kebakaran dan segala macam. Jadi itu yang kami rencanakan sehingga kalau kita rencanakan dengan baik, maka itu akan menjadi doa baik bagi kita dan semua tim kita tahu apa yang harus dilaksanakan. Jadi monggo teman-teman buat rencananya, masalah itu nanti tercapai 100% atau enggak, itu nanti dalam perjalanan yang penting kita bisa ikhtiarnya. Tapi kalau kita tidak merencanakan apa-apa, maka kita nggak akan achieve apa-apa. Karena tim juga ya santai-santai aja lah, atau nggak ada target. Dan kalau ada target, tim juga akan bantu maju dan bantu doa. Karena kan bagaimanapun kita pengen sejahtera bersama. Gitu ya kira-kira Mbak Kani.
Wah, ini menarik banget sih tapi insight-nya ya bahwa memang harus bisnis itu memang harus direncanakan supaya kita juga tahu rencana apa nih yang mau kita lakukan gitu ya Mas ya. Nah ini melihat tadi pengalaman yang sudah dijalankan oleh Mas Andrew sendiri, mungkin kalau dari Mbak Cici kayak gimana nih Mbak soal peran asuransi nih terutama dalam bisnis? Monggo silahkan Mbak. Ya, jadi tadi kan, aduh luar biasa ya. Terima kasih banyak nih Mas Andromeda. Betul banget bahwa asuransi memang bisnisnya kalau sudah cukup lumayan menengah ke atas gitu ya, Mas Andro ya. Asuransi itu menjadi salah satu jaminan kolateral gitu untuk investor tahu apakah bisnis kita tuh sudah safe atau belum. Gitu. Jadi memang banyak juga, apalagi kalau kita sudah main di investor keluar ya, jadi mereka akan melihat bisnisnya kita tuh apakah sudah well prepared atau enggak, itu benar. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan yang mungkin baru mulai atau sudah mulai, cuman kok nggak maju-maju gitu ya, gitu. Nah, jadi kan mungkin small business gitu ya, small business, kemudian menengah gitu ya. Tapi apa sih fungsi insurance atau asuransi atau perlindungan gitu di rekan-rekan semua? Pertama mungkin banyak karena kita ngomongin invest in your business, kita ngomongnya bisnis, betul ya? Ya Mas Aryo juga ya, Mas Andro. Nah, sebenarnya yang mau saya sorot adalah dari small business atau bisnis yang kecil, itu kita ada yang namanya diri kita, betul ya? Diri pribadi kita, ya kan? Oke, saya pekerja keras, saya achiever gitu ya. Saya punya good plan, saya cukup detail. Tapi ketika saya sakit seperti apa? Ya. Oke, sakit. Sakit bisa kok olahraga. Oke, itu mitigasi risiko ya. Nah, terima kasih nih. Sudah di-show. Jadi, ada risiko-risiko yang memang mesti kita accept. Nah, mungkin ini aku belum masuk ke sini, tapi aku tadi mau ngasih tahu bahwa untuk small business, rekan-rekan harus memperhatikan diri sendiri, kemudian mungkin tadi Mas Aryo sedikit mention terkait dengan konsep keuangan ya. Jangan sampai yang namanya, tadi Mas Andrew juga mention, jangan sampai yang namanya keuangan keluarga dicampur dengan keuangan bisnis gitu ya. Nah itu juga perlu disadari rekan-rekan bahwa keluarga juga sangat penting gitu. Jangan sampai nih pendidikan anak ya kan kemakan sama investasi bisnis. Nah itu hati-hati. Karena pendidikan itu merupakan kalau bagi saya adalah prioritas ya. Aku semoga teman-teman juga seperti itu ya. Jadi pendidikan, kemudian jaminan kesehatan bagi keluarga, BPJS segala macam itu harus terpenuhi dulu, baru kita mikirin bisnisnya. Gitu. Jadi penting banget untuk paham resiko apa yang ada di diri kita, kemudian keluarga kita, lalu baru step berikutnya adalah bisnisnya. Nah, ketika ngomongin bisnis, saya mohon izin, saya sekali lagi bukan expert, tapi saya paham bahwa bagi rekan-rekan semua yang ada di luar sana untuk pelaku UMKM, ada yang namanya resiko-resiko yang ada di slideshow ini ya. Ada resiko keuangan, termasuk tadi ya finansial seperti itu. Tapi ujung dari banyak risiko itu sebenarnya keuangan. Ya. Jadi ada risiko reputasi. Hati-hati rekan-rekan, reputasi kalau lagi bikin bisnis itu ada banget yang namanya risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum dan kepatuhan, risiko strategi pemasaran sampai strategi bisnis itu ada risikonya. Ini kalau kelihatan kayak gini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 resiko, kayaknya pusing ya. Nah, memang itu. Jadi teman-teman semua jangan berhenti untuk memahami, untuk belajar bagaimana memulai sebuah bisnis. Jadi salah satu bentuk kepedulian teman-teman untuk bisnis adalah gabung ke webinar ini juga, itu adalah salah satu upskill teman-teman semua. Jadi sekali lagi, mungkin teman-teman udah pernah baca ini, tapi sekali lagi ya, ini reminder aja bahwa ada resiko-resiko yang di bisnis teman-teman itu perlu diperhatikan. Seperti misalnya, kalau dalam bisnis makanan di Indonesia itu sangat penting ada label
Mungkin Mas Aryo atau Mas Andromeda bisa bantu aku. Silahkan mungkin. Mas Aryo ya, Mas Aryo tuh belum dengar suara Mas Aryo nih. Misalnya Oh sama kalau Mas yang Aryo. perlu perlu apa nih kalau resiko hukum dan kepatuhan nih Aduh, kalau di makanan jelas ya ada label halal misalnya gitu ya. Kalau yang di bisnis lain mungkin Mas mungkin ada bisnis yang lain ya, ada Venema Pictures betul ya Mas? jadi sebenarnya kalau kita ngomongin resiko-resiko itu tuh banyak banget dari segi uh, di awal ya kita menentukan kita mau berbisnis dengan siapa. Dengan siapa tuh juga potensi untuk masalah yang bisa terjadi belakangan. Awalnya banyak yang nggak ada modal nih, mungkin kita bisa pilihannya kan macam-macam, pinjam ke bank atau partneran dengan siapapun. Dalam sisi artinya itu partner berarti dia memiliki share atau saham di perusahaan tersebut, atau pinjaman ke non bank itu juga bisa, eh, atau pakai uang sendiri. Jadi macam-macam. Nah, begitu kita menyatakan diri untuk berpartner, yang suka jadi masalah di UMKM atau UMKM awal tuh adalah tidak menjadikannya itu sesuatu yang resmi atau berbadan hukum. Jadi berdasarkan percaya aja gitu. Percaya tuh bisa dalam bentuk ya oke, surat tanda tangan, surat ditulis, diketik, ditanda tangan. Kalau itu cuma berusaha surat tanda tangan nggak akan kuat kalau tidak dinotariskan. Jadi penting banget, aku selalu dari awal kalau mau mulai usaha harus menentukan mau berpartner dengan siapa. Lalu walaupun awalnya deket, waduh, berbisnis tuh bisa mengubah teman jadi kalau sudah Lawan. berhubungan dengan uang, wah itu kayak uang tuh kayak mengeluarkan keaslian seseorang gitu, bukan mengubah orang kalau aku bilang sih. Tapi yang sebenarnya sudah ada tersimpan dalamnya akan keluar, akan dites dengan adanya uang. Apakah itu dia menjadi lebih hebat atau ternyata keluar aslinya seperti apa. Nah, partnership itu adalah sesuatu yang penting dipikirin di awal. Dan begitu kalau misalnya memang partnership, bentuknya seperti apa nih? Apakah kita partneran? Oke, partneran berarti kita harus bentuk badan usahanya, CV atau PT gitu, CV atau PT. Dalam artian kalau misalnya ada apa-apa, kita dilindungi negara. Kita nggak pernah tahu sekarang baik, nantinya bagaimana. Entah itu jahatnya ke kita atau jahatnya buat dirinya sendiri yang ambil uang customer, ambil uang supplier, atau hal-hal seperti itu. Itu bisa menjadi resiko dalam berbisnis yang awalnya tuh nggak pernah dipikirin gitu. Jarang yang mikirin itu biasanya yang mungkin sudah bisnis kedua atau ketiganya di mana dia sudah pengalaman kurang menyenangkan biasanya. Itu mungkin salah satu contoh-contoh yang aku pengen ajak di sini untuk iya mungkin bikin PT atau bikin CV itu ada risikonya. Atau mungkin gue juga nggak tahu bedanya PT sama CV apa ya. Hal-hal seperti itu. Mungkin itu ada banyak banget literasi sekarang dalam dunia hukum yang bisa dicari tahu. Dan notaris itu adalah hal-hal yang penting untuk menjaga em, bisnis kita. Tadi Mas Andro juga sering bilang tentang perencanaan. Perencanaan menurut aku juga harus dibagi dua antara menyerang atau bertahan. Karena bisnis yang dipikir tuh adalah menyerang, oh cari duit, cari duit, cari duit, gimana barangnya laku. Benar, benar. Utamanya adalah menjual sesuatu, jasa atau usaha biar barangnya laku, ada dapat uang. Tapi percuma kalau dapat uang, akhirnya salah hitung HPP misalnya ya Mas ya, atau ternyata aku pengen punya tim terbaik, terus gajinya tinggi banget semuanya, ternyata akhirnya nggak profit juga. Nah itu hal-hal seperti yang harus dipikirin, menyerang dan bertahan. Dan untuk bertahan salah satunya untuk menjaga resiko-resiko yang ada tadi, mau hukum, mau resiko ke pribadi. Kalau bisnisnya benar-benar sendiri terus kitanya sakit, benar-benar sendiri dong, nggak ada yang kerja dong, nggak ada yang menghasilkan uang dong. Hal-hal seperti itu yang harus dipikirin resikonya dalam bertahan, itulah mitigasi resiko, terus sambil berpikir menyerangnya seperti apa, jangan satu sisi aja. Kalau dari aku sih mungkin begitu ya Mbak Cici ya, Mas Andro ya. Terima kasih Mas Aryo, memang luar biasa sih. Ini pelaku. Jadi Mbak Rara, saya juga sebenarnya dulu pernah nih menjalani sebuah usaha bisnis kecil gitu ya, tapi gagal gara-gara pandemi kan. Pandemi melukai banyak orang ya 2 tahun gitu. Jadi mesti bounce back gitu kan. Sayangnya saya juga belum mulai lagi. Nah, risiko-risiko yang memang saya balik lagi ke yang mungkin teman-teman semua lihat di layar ya, lihat di layar ya, ada risiko yang kelihatan nih. Mungkin kalau misalnya di teman-teman lihat apa mencari lebih banyak lagi tuh banyak banget yang perlu
dilihatin. Tapi basically yang tadi aku bilang dari risiko bisnis itu kalau di teman-teman kelas kecil menengah, jangan lupa untuk yang tadi tuh keluarganya udah aman, diri kita udah aman atau belum. Itu sih dari aku. Mungkin itu dulu Mbak. Terima kasih. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak atas jawabannya, Mbak Cici. Dan ini menyambung ke tren yang ada sekarang nih ya kan. Sekarang lagi di era digital banget tuh, Mas Mbak. Nah, gimana sih sebenarnya teknologi itu tuh bisa ngebantu UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien gitu. Mungkin ada nggak sih di sini aku pengen coba nanya ke Mas Aryo dan Mas Andro terkait dengan alat atau mungkin aplikasi yang bisa direkomendasikan sama Mas Aryo dan juga Mas Andro di sini. Mungkin bisa dari Mas Aryo dulu, silakan Mas. Sorry. Oke, ini ngomongin teknologi yang digunakan ya. Uh, Mm-mm. Kalau aku bagi mungkin dalam segi menyerang bertahan tadi, kalau menyerangnya mungkin kita bisa marketing tuh sangat membantu untuk teknologi sangat membantu marketing atau sales di dunia entrepreneurship. Jadi cara menjualnya, marketingnya yaitu salah satu yang udah jelas semua mungkin tahu, tapi mungkin eksekusinya akan beda-beda, yaitu sosial media. Sosial media memang secara cost bisa saja gratis total gitu. Kalau semua dilakukan sendiri dengan akun Instagram, TikTok, Twitter bahkan atau X, YouTube itu semua tuh bisa dilakukan dari nol sendiri itu bisa. Tapi kalau semakin besar bisnisnya jangan lupa itu juga ada cost-nya juga, HPP-nya juga ada bahwa kita harus menyiapkan device, harus menyiapkan tim untuk promo di sosial media. Terus juga kita bisa menggunakan e-commerce. Tapi hitung-hitung juga bahwa dengan menggunakan platform e-commerce ada cost-nya, ada apa ya, potongannya. Tiap e-commerce mungkin potongannya beda, itu juga pengaruh. Tapi kalau memang mau menjangkau yang lebih besar itu masih profit, ya sebenarnya tidak masalah daripada membangun e-commerce sendiri, yaitu website sendiri yang cost-nya mungkin lebih besar. Nah itu tinggal dihitung-hitung aja mana yang terbaik. Itu contoh kecil lah ya mungkin ya. Terus juga dibalik lagi adalah bertahannya. Bertahan itu juga bisa kita tuh mengetahui literasi keuangan menurut aku nggak perlu tahu jadi expert, nggak perlu ambil kursus apa CFP Certified Financial Planner atau CFA untuk memulai bisnis. Nggak perlu. Kalau nggak kita nggak, kalau iya itu perlu kita nggak mulai-mulai, atau nggak kita cuma jadi financial planner nantinya buat orang lain, keseruan ke situ nggak jadi mulai bisnis. Tapi kita perlu tahu dasarnya. Ada dasarnya pembukuan, dasar financial kayak investasi saham dari mana. Tapi sesudah itu tahap berikutnya, kalau kita udah tahu dasarnya adalah untuk hire orang. Antara hire orang atau banyak banget perusahaan atau startup yang menyediakan jasa akunting atau tata bukunya atau jurnalnya atau macam-macam. Itu banyak banget yang bisa digunakan. Nah, itu ada subscription basis, tergantung berapa besar bisnisnya, berapa besar transaksinya. Jadi intinya eh, perpajakan bisa dibantu sama konsultan, eh, keuangan bisa dibantu oleh startup keuangan, dan banyak sekali yang bisa dibantu oleh teknologi. Tanpa kita harus, ini sistemnya udah beda nih sekarang. Dulu di awal-awal aku bikin bisnis, banyak yang jual software. Itu mungkin udah 20 tahun lalu ya, jual software, jual aplikasi, di mana kita beli putus, jumlahnya besar di awal, tapi sekarang itu banyak banget service-service seperti itu yang sistemnya adalah langganan. Nah, kalau sistem Hmm. langganan itu artinya kita diukur berdasarkan jumlah transaksi kita. Jadi kita nggak akan harus bayar besar dulu padahal transaksinya masih sedikit. Contoh Hmm. seperti itu. Jadi banyak banget teknologi yang sebenarnya membantu yang tidak usah spend besar apa mengeluarkan uang besar di awal, yang bisa bertahap tergantung itunya. Itu banyak banget bisa dipelajari. Mungkin Mas Andro sebagai pelaku harian ini juga bisa nih menambahkan apa aja teknologinya. Betul, betul, betul. Terima kasih Mas Aryo jawabannya. Jadi intinya ya banyak sekarang tuh teknologi-teknologi dan aplikasi-aplikasi yang apa ya Mas, statusnya tuh mungkin tidak terlalu membebani para pelakunya gitu ya Mas ya dengan biaya yang terlalu besar. Nah mungkin kalau dari Mas Andro gimana nih Mas? Mungkin boleh sharing-sharing juga silahkan. Ya, oke. Thank you, Mbak Gani. Ya, aku lanjut dari Mas Hero lagi ya. Jadi, tadi Mas Hero banyak cerita tentang bagaimana kita doing marketing dengan digital gitu ya. Nah, sama kami juga di Sweet Sunday, tadi mungkin udah disebutin semua sama Mas Aryo, cuma kita boleh cerita juga bahwa pasti ada yang nanya, kenapa sih kok bagaimana bisa Sweet Sunday ini yang cuma perusahaan susu lokal, tiba-tiba bisa ekspor sampai ke luar negeri?
Sama itu juga adalah power digital. Jadi kita memakai beberapa tools di internet ya, itu ada yang web based, ada yang app based. Itu untuk mencari buyer kita di luar negeri. Dan itu efektif banget. Makanya alhamdulillah kami dapat negara-negara Timur Tengah, kami pernah ekspor juga ke Filipina, dan segala macam tuh. Karena kita memakai cara-cara itu untuk melakukan marketing. Nah, cuma mungkin saya akan lebih banyak bahasnya adalah untuk yang di administrasi atau di internal nih. Jadi di Sweet Sunday itu kita insya Allah sangat efisien banget. Jadi kita nih sama kayak Mas Aryo, kita berusaha membuat agar tim kita itu ramping agar bisa lari. Ya, jangan sampai tim kita tuh terlalu gendut tetapi malah nggak kemana-mana. Nah, ini yang bahaya, hati-hati. Karena UKM awal tuh kadang-kadang pengen keren, rekrut-rekrut orang banyak gitu, tiba-tiba pas gajian nggak bisa gitu ya. Nah, itu yang bahaya. So, apa yang digunakan, kami menggunakan minimal kalau misalnya teman-teman belum punya apa namanya aplikasi apa yang harus dibeli, mereknya apa, minimal kita pasti akan pakai Excel, bener ya, kayak Microsoft Office. Nah, cuma dinaikin dikit lagi, Excel yang di online kan itu kita pakainya adalah Google Drive. Nah, ini paling mungkin teman-teman udah pakai semua nih. Ya, itu kan free ya, jadi nggak berbayar. Jadi itu bisa berhubungan dengan beberapa apa teman-teman. Jadi misalnya kami bagian operasional dengan bagian marketing dengan administrasi itu harus connect. Nah, ada case di mana pada saat dulu kami tidak connect, itu yang terjadi adalah eh, pemasaran dengan stok itu pasti kejar-kejaran terus. Kadang pemasarannya kurang, stoknya banyak, ya produksinya kebanyakan tapi pemasarannya kurang. Atau kadang pemasarannya kencang banget, tetapi stoknya malah nggak ada gitu. Nah, ini untuk bisa menyinkronkan kedua ini, itu maka kita minimal sekali itu pakai Google Drive dulu. Nah, Google Drive ini nanti prosesnya adalah jadi si pertama bagaimana kita produksi apa yang diproduksi bulan ini itu pertama dari si marketing itu akan membuat sales forecasting. Jadi bulan depan ini itu kita mau jualan apa nih gitu ya. Nah, jualan apa itu kebetulan kami ada beberapa pakai device POS Mbak Kani ya. Jadi Google Drive dibarengin POS, teman-teman boleh cek beberapa POS yang ada di pasaran, ada yang free, ada yang berbayar. Kalau saran saya kalau boleh teman-teman mending pakai yang berbayar. Kenapa? Karena kalau yang berbayar itu kalau ada kesalahan pencatatan, error tuh kita protes langsung dilayanin. Nah, beberapa yang free, ini kalau misalnya kita lagi ada salah catat segala macam, begitu kita komplain gitu ya, ya Pak, namanya juga gratisan Pak. Nah, jawabannya kayak gitu. So, ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, start pertama dengan yang gratisan dulu ya, banyak sekali aplikasi pencatatan keuangan yang gratisan. Dari catatan keuangan ini dan pemasaran, itu nanti kita bisa tahu nih, misalnya ada yang beli es krim satu buah gitu ya, satu buah es krim ini harganya misalnya let's say 5.000 gitu. Nah, kemudian hari ini ada yang beli stroberi 100 pieces, kemudian coklat 100 pieces, kita jadi bisa tahu ya. Dan kita sudah pakai ini sudah sekarang hampir 7 tahunan ya kita berpakai online ini, sehingga kembali lagi kita mau produksi apa nih bulan depan itu berdasar dari si marketing akan membuat perkiraan pemasaran dengan cara kita menggunakan data bulan ini tahun lalu, bulan ini 2 tahun lalu, dan bulan lalu di tahun ini. Jadi 3 data itu kita pakai untuk menentukan besok bulan depan, misalnya Agustus ya. Berarti kita akan pakai data penjualan Agustus tahun lalu itu yang paling laku apa. Agustus 2 tahun lalu yang paling laku apa. Dan juga bulan Juli tahun ini, itu sehingga kita bisa tahu nih, Agustus mau jualan apa. Kita nanti data itu kita langsung kasihkan ke bagian operasional, production. Di production itu nanti mereka akan berikan, oke kita produksi ini tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, plus butuh dananya berapa. Nah, dari butuh dananya berapa, nanti baru diturunkan lagi ke bagian administrasi untuk dibudgetkan. Oke deh, minggu pertama kita butuh, let's say, kita butuh sekitar 105 juta. Bulan minggu kedua kita butuh 70 juta sekian. Itu harus dicarikan. Ya, berarti apa nih? Piutang-piutang yang di luar itu harus ditagihin semuanya. Ya, yang pembayaran udah mau lewat harus ditegur gitu. Dan kita juga jadi bisa tahu dengan POS yang berbayar tadi, beberapa itu, misalnya kita udah kirim es krim 100 cup ke sana, tapi dia pembayarannya misalnya tempo 2 minggu. Ingat loh, uang kita ketahan di luar nih. Jangan sampai kita lupa bahwa ada yang belum bayar, nanti malah nggak ditagih. Ya, kita kehilangan duit. Padahal kita udah harus bayar peternak ya untuk suplai susu, kemudian gula segala macam. Jadi itulah pentingnya kita memakai digitalisasi, karena selain marketing yang harus dikejar, benar kata Mas Aryo tadi, ingat kita juga harus mempertahankan jangan sampai kita jebol nih gawangnya. Dengan artian mungkin kita modalnya jadi habis kegerus, hilang, atau bahkan salah hitung HPP. Ya, jadi monggo bisa pakai apapun. Kalau dulu memang banyak yang free, kalau misal belum nemu aplikasinya apa, minimal pakai aja Google Drive.
karena itu gratis dan bisa dipakai semuanya, bisa berhubungan satu tim dengan tim lainnya. Kalau sudah nemu, monggo bisa pakai beberapa POS yang berbayar. Saran saya, teman-teman harus pakaikan POS itu yang nyambung front office sama back office-nya. Karena pada saat kita jualannya bagus, kemudian nggak langsung ke update ke akunting ya, ke laba rugi neraca keuangan, itu kita jadi nggak bisa tahu laporan keuangan kita berapa. Nah, salah satu kelebihan Sweet Sunday dengan memiliki catatan itu adalah, jadi kalau ada yang sering nanya, kok Sweet Sunday sering sih kolaborasi sama pemerintah, kok sering sih dapat bantuan pemerintah, kok sering sih kita dapat bantuan alat, sertifikasi, pameran luar negeri, karena laporan keuangan kita tuh cepat. Jadi kalau misalnya kita diminta laporan keuangan, baik untuk investor perorangan gitu ya, kan kadang-kadang kita kalau ada dapat proyek pengadaan apa, itu tuh kita nggak susah cari duitnya karena laporan kita cepat, sehingga nanti investor langsung taruh dana, 3 bulan selesai bagi hasil, kemudian kita kembalikan modalnya. Dan laporan keuangannya real time. Itulah kenapa Sweet Sunday disukai sama banyak pihak untuk bisa naruh dana mereka, karena memang laporan kita transparan sekali, real time, dan juga bisa diamati setiap saat. Jadi itulah keuntungan kita punya device-device untuk pencatatan keuangan, Mbak Gani. Oke oke oke. Jadi ini sebenarnya itu mungkin kita akan kayak merasa kayak aduh pusing banget nih kita dikit-dikit harus input, tapi sebenarnya ini juga menguntungkan untuk bisnisnya kita ya Mas, karena tadi ternyata banyak investor-investor dan juga pihak-pihak yang juga membutuhkan laporan keuangan kita tuh secara real time dan juga cepat. Jadi jangan dipikir pusing ya teman-teman. Di sini pikirkanlah bahwa bisnis kita justru bisa berkembang dari situ. Nah, terus next ini nih Mas Andro, aku mau coba nanya tentang gimana sih caranya Mas Andro dan juga Sweet Sandy sendiri mengatur keuangan bisnis saat pendapatannya itu tuh cenderung fluktuatif gitu Mas. Mungkin kalau sempat ada demand-nya turun, terus juga terjadi hal-hal yang tidak terduga tuh mungkin pernah nggak sih Mas dialamin sama Mas Andro sendiri gitu kalau di Sweet Sandy? Yang first major kali ya, gitu. Oke, Silakan Mas. oke. Siap. Jadi gimana sih kita melakukan perencanaan di saat keadaan itu fluktuatif gitu ya? Kita selalu gini, Mbak Gani, pada saat kita akan perluas pasar itu bisa jadi misalnya tadi kita nambah pabrik baru untuk kita supply, atau mungkin kita nambah rumah sakit baru untuk kita supply, kan kita supply susu juga ke mereka ya. Maka kita harus punya untuk pegangan dana itu, kita harus minimal 2 kali dari proses itu, karena kami B2B, sehingga B2B itu sangat identik sekali dengan pembayaran tempo. Jadi nggak cash nih di depan ya. Maka kita harus punya 2 kali modal dari itu. Nah, dari mana? Bisa jadi kalau misalnya seperti kami waktu pandemi ya. Pandemi itu kan kita bisa tahu bahwa hotel, restoran, kafe, catering itu pada tutup semua. Ya, karena waktu itu nggak ada nikahan, kemudian hotel nggak PSBB, restoran, kafe nggak boleh dine in. Sehingga apa yang kita lakukan, kita punya yang namanya bisnis model canvas. Semua teman-teman pasti juga punya bisnis model canvas. Nah, pada saat kita punya BMC ini, itu kita harus bisa lakukan restrategi pada saat keadaannya tidak menguntungkan kita. Sebenarnya keadaan tidak menguntungkan itu bakal sering banget terjadi. Ya, contohnya kalau kemarin kita baru pandemi COVID gitu ya. Sebentar ke depan tuh masih ada nanti namanya pandemi, mungkin kita keadaan pandemi perang, pandemi ekonomi, pandemi lagi nanti segala macam itu banyak. Sehingga kita nggak boleh berpikir bahwa udah pokoknya strategi gini terus saja, nggak bisa, kita harus dinamis. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman pasti terlindas. Nah gitu. Jadi salah satunya kalau misalnya kita ada supply, misalnya kita dapat supply vaksinasi COVID se-DIY gitu ya. Misalnya nilai pengadaan itu 500 juta misalnya gitu. Nah itu kita bisa saja dengan dana kita, tapi kalau dana kita cuma sekali kan berarti habis, belum dibayar, kita nggak bisa produksi lagi. So kami membuka misalnya kami dapat penunjukan ya, itu kita langsung buka kesempatan untuk ayo siapa mau kolaborasi, kita waktunya 3 bulan, sehingga nanti mereka masuk dana, misalnya ada 500 juta, kita HPP-nya tuh sekitar 400 juta gitu ya. Mereka masuk 400 juta, kita produksi, begitu sudah selesai 3 bulan, modalnya kita balikin, kemudian keuntungan kita bagi hasil. Nah, ini tadi berhubungan juga nih, menarik tadi Mbak Cici sempat bahas bahwa kan ada risiko reputasi gitu-gitu ya. Ini berhubungan banget bahwa gini, karena mayoritas di Indonesia ini kan kita kan Muslim ya. Dan Muslim ini tuh banyak sekali yang lebih mengutamakan untuk sistem bagi hasil dibandingkan sistem interest. Nah, kayak gini-gini nih menyebabkan risiko untuk pasti orang kalau bagi hasil kan harus bekerja sama dengan investor perorangan per project. Nah, ini risiko untuk gagalnya nih cukup besar sekali, karena itulah teman-teman perlu memakai suatu jaminan atau asuransi yang tepat untuk mengcover kalau sampai proyeknya ini kenapa-napa.
Karena benar kata Mas Aryo tadi, teman bisa jadi lawan pada saat kita itu, dan itu banyak sekali terjadi karena kadang-kadang kita hanya ngelihat kayaknya saya hanya butuh 100 juta. Padahal ternyata proyek ini mengharuskan kita butuhnya 300 juta. Ya, jadi bisa direncanakan seperti itu. Kemudian juga untuk apa namanya membuat kita resiko-resiko tadi itu, tentu teman-teman kami meminimalisir risiko kemudian turun dan berubah-ubah tadi karena kita punya data, Mbak Kani, ya, data penjualan yang kemarin itu cukup mudah sekali diinput karena di POS beberapa sekarang bahkan sudah bisa dipakai scan barcode. Jadi misal kita ngeluarin 100 cup es krim langsung di scan 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 sudah. Nah, kadang-kadang harus ada input satu-satu kan repot ya. Nah, itu jadi monggo cari yang paling simple. Kalau teman-teman punya sistem yang smart ya dan bayarannya sebenarnya nggak mahal-mahal banget, maka teman-teman saya boleh katakan tidak butuh tim yang smart-smart banget. Contoh misalnya, wah Mas saya cuma bisa rekrut pegawai ini lulusan SMP atau SMK misalnya gitu ya. Tapi dengan sistem yang expert dan mudah sekali dioperasikan, maka teman-teman bisa hemat. Jadi kalau teman-teman mungkin gaji apa namanya yang lulusan S1 gitu bisa sampai UMR ya, misalnya let's say 2, atau 3, sekian. Mungkin kalau lulusan SMP teman-teman bisa gaji mereka let's say UMR lah minimal, ya minimal yang agak sedikit di bawah UMR mungkin, tetapi teman-teman bisa pakai sistem ini tetap berjalan bagus karena sistemnya yang smart. Nah, jadi sebenarnya memakai device yang bagus itu bisa membuat perencanaan kita jadi tepat sasaran, sehingga kita tidak mengalami kerugian yang harusnya nggak perlu terjadi sama kita. Gitu, Mbak Gani. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih banyak Mas Andro atas insight-nya. Betul banget ya, mungkin itu tadi untuk kendala-kendala teman-teman yang baru merintis bisnis bisa mengaplikasikan juga yang tadi sudah disampaikan sama Mas Andro, karena bener juga sih kadang kita bisa quote-unquote mengakali dalam tanda kutip di sistemnya yang dibuat pintar ketika kita belum bisa untuk mendapatkan pekerja yang kualifikasinya itu cukup tinggi dan juga pastinya nanti untuk penggajiannya juga cukup tinggi ya. Oke, untuk yang berikutnya, Raras pengen tanya ke Mas Aryo sih, pengen nanya tentang mungkin ada nggak sih Mas tips-tips atau strategi-strategi umum serta solusi nih yang bisa diaplikasikan terkait dengan keadaan-keadaan yang masih cenderung fluktuatif ini, terutama untuk teman-teman yang baru merintis gitu. Barangkali juga dari Mas Aryo punya langkah-langkah preventifnya gitu yang bisa diaplikasikan sama teman-teman UMKM di sini. Silahkan Mas Aryo. Oke, aku nambahin Mas Andro dulu tadi berbicara tentang POS. Aku udah kasih link kalau mau baca-baca tentang POS dalam penjelasan dalam bahasa Indonesia ada di chat di chat room itulah. Terus satu lagi tentang BMC Business Model Canvas yang dari buku keluar ya sebenarnya penjelasan tentang Business Model Canvas itu apa. Itu dibaca-baca. Kalau bisa beli bukunya juga ada karena dia dalam bahasa Indonesia sudah ada terjemahannya. It's really good. Menjawab pertanyaan Mbak Kani ya. Jadi kayak aku tuh juga horor banget sih waktu kemarin pandemi. Jadi bisnisku kan agen perwakilan airline, di mana aku pegang bawahnya pesawat tuh ada ruang kargonya, itu bukan cuma buat bagasi, itu buat kargo juga. Aku menjualnya B2B juga sama kayak Mas Sandro ke freight forwarder atau kurir. Nah, di saat pandemi yang terjadi adalah tidak ada yang terbang gitu. Jadi saya nggak ada yang bisa dijual sama sekali. Bukan nggak ada klien, pesawatnya juga nggak ada gitu. Jadi benar-benar selama hampir 2 tahun ya kalau nggak salah ya, 2 tahun itu aku mewakili salah satu airline dari Australia yang negaranya terkenal paling parnoan. Juara negara terparno selama pandemi yang benar-benar mengejar zero COVID case saat itu. Jadi benar-benar dia yang paling duluan untuk nggak terbang, grounded, dan paling terakhir untuk mulai terbang lagi. Dan sedangkan 90% income saya juga datangnya dari situ gitu, income perusahaan ini. Nah, yang harus dilakukan kemarin tuh udah horor banget, termasuk cutting employee, adjustment salary, apa namanya tutup satu kantor, hal-hal seperti itu tuh udah yang major banget. Dan kita siapa sih yang pernah nyangka akan terjadi pandemi? Biasanya itu bukan risiko yang diperkirakan sama sekali. Nah, terus mungkin belajar dari situ ada beberapa hal yang dasar-dasar banget sebelum aku lakukan, bahwa aku punya bad debt allowance. Jadi karena B2B seperti yang Mas Andro bilang, kita pembayarannya term, nggak di depan.
Kita nggak B2C jualan orang bayar dulu baru gue kasih barangnya, enggak. Kita biasanya kita ngasih service atau barangnya dulu, dibayarnya bisa ada yang 15 hari, 30 hari, sebulan, bahkan sampai 6 bulan gitu. Apalagi di freight forwarding itu bisa sampai 6 bulan pembayaran. Nah, itu gimana kita gaji orang kalau pembayarannya masih di ujung gitu. Nah, pertama, dan resikonya apalagi kalau nggak dibayar. Nah, sampai nggak dibayar itu lebih horor lagi. Nah, jadi aku selalu menyediakan tiap bulannya allowance untuk dari revenue untuk memotong per bulannya berapa, just in case atau kalau terjadi gagal bayar. Itu satu hal yang aku lakukan. Terus dalam hal employment itu juga ada macam-macam bahwa harus pelajari ketenaga kerjaan, di mana kapan kita harus ngangkat orang jadi tetap, kapan kita menggunakan kontrak, probation berapa lama. Kita negara dengan peraturan salah satu yang paling gak gampang mencat orang. Nah, mencat seorang itu cost-nya tinggi loh. Ini aku dari sisi entrepreneur, mencat orang tuh cost-nya tinggi dan prosesnya juga banyak. Harus ada SP-nya, SP1, SP2, baru out. Dan SP itu bisa expire gitu. Itu banyak banget detail-detailnya, di mana makanya entrepreneur selalu mengeluhkan kalau misalnya ada UMR-nya naik terus, tapi keahlian orang bekerja nggak sesuai dengan naiknya UMR. Pasti entrepreneur banyak yang mengeluhkan hal seperti itu. Jadi dalam planning hire orang itu juga harus memikirkan jangka panjangnya. Banyak banget pasti drama di baliknya itu, karena secara tidak langsung manusia adalah makhluk sosial, di mana dia nggak akan hidup sendiri, pasti ada masalah keluarga, ada masalah di rumahnya, dan itu bisa bawa-bawa ke kantor, dan itu ngaruh banget. Itu juga harus disisakan segala macam bentuk asuransi, segala macam buat karyawannya. Apakah itu dari BPJS atau asuransi ekstra. Terus harus disiapkan banyak hal yang berhubungan dengan kalau misalnya susunan struktur gajinya juga, apakah itu gaji pokok, apakah itu tunjangan. Jangan lupa kita harus menggaji 13 bulan gaji dalam setahun, itu juga sudah dipersiapkan. Jangan bilang, oh ini orang minta gaji 5 juta, 10 juta, terus kita hitung dalam setahun kali 12, enggak, kali 13 minimal. Itu hal yang harus diperhitungkan juga dari pokok. Nah, itu beberapa tips-tips yang bisa aku kasih, kayak jangan lupa dari segi bad debt-nya, dari segi employment-nya itu juga ngaruh. Terus juga kalau kita beli suatu aset, sorry kamera aku mati, aku sambil ganti ya. Ini pakai baterai soalnya. Dari segi aset, kita juga harus memikirkan demortisasi segala macam asetnya. Untuk bahwa misalnya kita beli mobil, kita beli barang pabrik, itu harga nggak akan susut. Harga alat itu akan turun di kedepan harinya gitu. Itu mungkin beberapa yang aku bisa kasih dulu. Nanti aku tambahin, aku ambil diskusi lagi mungkin ya. Silakan. Oke, kalau begitu terima kasih atas jawabannya Mas Aryo. Nah, di sini mungkin aku akan nanya sama Mbak Cici nih, Mbak, tentang pentingnya kita tuh punya asuransi untuk bisnis kita gitu. Mungkin boleh disampaikan, silakan. Sebenarnya ya, terima kasih. Semoga suaraku masih jelas ya. Jadi tadi mungkin balik ke pertanyaan dari Mbak Raras tadi ya, ketika kondisi bisnisnya fluktuatif gitu ya. Fluktuatif, naik turun penjualannya, ini apa yang mesti dilakukan, dan apakah proteksi atau perlindungan tuh membantu atau tidak gitu ya. Jadi kalau di kami sebenarnya saya nggak boleh jualan. Sekali lagi ya, saya tidak boleh jualan di acara ini. Kenapa? Karena jualan itu pertama memang bukan tepat momennya ya gitu. Jadi sebenarnya hanya kita menginformasikan bahwa teman-teman semua, asuransi itu memang sangat-sangat disarankan. Kalau level bisnisnya seperti Mas Andro tadi B2B, Mas Aryo juga di B2B, itu akan sangat bisa menjadi kolateral atau pinjaman untuk investor dan lain-lain gitu ya. Itu sangat penting, dan memang size bisnisnya atau ukuran bisnisnya juga ketika terjadi sesuatu kerugiannya bisa cukup besar gitu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika ada fluktuatif atau penurunan naik turun pendapatan gitu ya di bisnis kecil dan menengah, di rekan-rekan semua yang mungkin
belum sampai B2B tapi langsung ke direct customer atau end customer gitu ya, langsung retail gitu satu-satu gitu apalagi. Apa nih resikonya gitu. Nah, mungkin kalau boleh ke slide yang saya ada slide yang ada strategi penanganan risiko boleh? Kalau boleh dibantu? Nah, ya terima kasih. Jadi yang tadi tuh. Nah, ya jadi rekan-rekan semua, ini sedikit aja saya hanya menginformasikan bahwa pada manajemen risiko atau ketika kita mengecek risiko-risikonya, ada 4 nih yang bisa rekan-rekan lakukan gitu ya. Pertama, ketika terjadi fluktuatif atau penurunan pendapatan bisnis gitu, ada yang namanya kita bisa mengurangi gitu ya, reducing. Dikurangi nih rekan-rekan semua. Kurangi apanya ya, Mbak Cici ya, atau Mas Aryo atau Mas Andro boleh namain saya ya. Jadi mengurangi risikonya gitu. Mengurangi itu bentuknya kayak apa sih? Misalnya nih, kita punya kurang lebih ada 5 cabang gitu ya, atau 5 warung lah kasarnya gitu. Nah, ada satu warung yang memang tidak punya produksi yang cukup baik gitu ya. Oke, kan kita bisa assess-nya apakah naik turun penjualannya itu mesti diapain gitu. Ketika sudah tidak efektif lagi, ada baiknya dikurangi. Artinya ada yang tadinya cabangnya dari 5 jadi 4 gitu. Jadi mesti ambil keputusan seperti itu ya rekan-rekan. Ketika kita memitigasi risiko pada saat penjualan naik turun, fluktuatif, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diduga gitu, kita bisa menguranginya, mengurangi risikonya. Kemudian itu salah satu contoh tadi. Kemudian yang kedua, menerima risikonya. Ini artinya apa? Tentunya teman-teman semua, ketika kita menerima risikonya, kita tuh sudah paham dengan risiko tadi. Mungkin Mas Andromeda kalau saya tadi ingat ketika ngambil B2B bisnis gitu ya, ada pembayaran kredit yang ada TOP-nya, Terms of Payment-nya gitu. Nah, kita harus menyediakan dananya 2 kali lipat itu, gitu kan. Itu untuk menerima risiko, misalnya gagal bayar, ya. Atau teman-teman semua secara finansial, gitu ya, cukup mampu nih untuk menerima risiko, misalnya ada risiko kemalingan nih di warung rekan-rekan semua gitu ya. Misalnya alatnya buat bikin jus misalnya gitu ya hilang gitu. Apakah bisa beli lagi? Pertanyaannya? Bisa. Oh, bisa. Kalau bisa ya udah. Oke. Kalau bisa ya sudah gitu kan. Kemudian kalau misalnya yang besar hilang apakah bisa diganti lagi langsung? Bisa. Oh, kalau bisa nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini ada yang namanya oke, apakah kita bisa menerimanya atau enggak? Atau dikurangi bisa apa enggak? Kemudian berikutnya menghindari. Menghindari itu kita bisa menghindari risiko dengan ngeliat nih apa aja yang terjadi di lingkungannya kita gitu. Misalnya nih ketika mau buka warung baru gitu, misalnya gitu ya, apakah kita mau taruh warung kita di dekat bengkel misalnya gitu ya, workshop ada bengkel yang tiap hari terima motor untuk pengerjaan ganti oli, ganti segala macam, spare part segala macam. Nah, hati-hati teman-teman, ketika kita bersampingan dengan bisnis seperti itu, ada risiko kebakaran kayak gitu. Atau cari tempat yang dekat penjualan bensin gitu ya. Atau misalnya tukang jualan petasan misalnya gitu. Jadi mesti diperhatikan bahwa ada risiko-risiko yang ketika kita ngelihat tempat itu juga mesti dilihat. Jadi itu bisa dihindari. Kemudian misalnya teman-teman di warung mesti dilihat ya alat-alat yang kita gunakan itu udah SNI atau belum. Ya, listrik, kemudian apa ya, alat-alatnya kita sudah ada SNI-nya atau enggak gitu. Kalau sudah ber-SNI bagus. Ya, jadi kalau belum mohon diganti gitu. Kemudian ketika kalau ada banyak kabel misalnya gitu ya, kabelnya bertumpuk-tumpuk, dihindari tumpuk-tumpukan kabel. Karena itu ada risiko korslet. Hal-hal kecil seperti itu bisa dihindari ya rekan-rekan semua. Kemudian ada lagi yang pakai galon
galon air gitu, dispenser di tempatnya. Nah, itu hati-hati, banyak banget klaim dari industri gede gitu ya, di pabrik. Itu gara-gara satu doang asalnya. Dispensernya dibiarkan menyala ketika galonnya kosong. Ya, itu klaimnya sampai miliaran. Tapi ketika diinvestigasi, hanya karena hal kayak tadi tuh. Galon kosong, dispensernya nyala terus semalaman, akibatnya koslet. Kosletnya mulai dari kantor menjalar ke pabrik. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh untuk menghindari. Apakah bisa dilakukan, Bapak Ibu? Mudah ya, matiin dispensernya ketika kosong. Itu ganti peralatan SNI dengan yang ber-SNI listriknya. Hindari kabel-kabel yang bertumpuk-tumpuk. Nah, itu adalah salah satu risiko strategi kita untuk menghindari risiko. Nah, yang terakhir ini memang bagiannya asuransi nih, mentransfer risiko. Jadi ketika teman-teman udah paham ketika mentransfer sebuah risiko, jadi yang tadinya kita mesti menerima tadi ya, ada kebakaran, ada kemalingan, ada misalnya keracunan makanan customer-nya kita, sebenarnya ini bisa dialihkan risikonya. Yang bayar siapa? Yang bayar asuransi. Gitu. Nah, kenapa? Karena risikonya itu kita tidak bisa ukur secara material kita nggak bisa menahannya gitu ya. Menahan artinya ketika terjadi kejadian rukonya, satu ruko terbakar, apakah kita bisa menanggung hal itu? Pertanyaannya itu sih untuk bagian transfer. Tapi memang transfer risiko itu tentunya dibutuhkan premi yang dibayarkan setiap tahun. Nah, itu mesti masuk ke dalam komponen Bapak Ibu untuk pengelolaan keuangan. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Raras, Mas Aryo, Mas Andrew. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya, Mbak Cici. Nah, di sini kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Tadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan bagus yang sudah masuk di kolom chat Zoom. Di sini saya akan pilih untuk satu pertanyaan yang akan saya bacakan dan kemudian satu pertanyaan lagi nanti untuk teman-teman berkesempatan bisa langsung bertanya atau raise hand ya. Jadi di sini adalah pertanyaan terpilih yang sudah ada yang masuk ya. Ini dari Kak Nani Herdiana bertanya, bagaimana cara atau tips supaya keuangan bisnis bisa benar-benar terpisah dari keuangan belanja keluarga? Gitu. Mungkin monggo dari Mas Andrew kali ya Mas ya. Nanti boleh disusul Mas Aryo dan juga Mbak Cici jika ingin menambahkan. Silahkan Mas. Oke, saya izin menjawab dulu Mas Aryo, Mbak Cici untuk yang pertanyaan ini. Jadi, makasih banget buat pertanyaannya, bagus banget ya. Ini mungkin masalah bagi kebanyakan UMKM di awal nih. Gimana caranya misahin antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi? Saran saya untuk itu adalah pertama harus buat pembukuan keuangan. Itu wajib ya. Jadi kita tahu mana yang perusahaan, mana yang pribadi. Kemudian saran selanjutnya adalah eh, harus dipaksakan untuk gajian. Meskipun hanya misalnya, aduh mas saya baru bisa gajian per bulan 200.000 gitu. Nggak apa-apa gajian aja. Nanti teman-teman semua yang dipakai buat pribadi ya, misalnya belanja harian, beli minyak, beli apa namanya mie instan segala macam, itu pakai yang dana gajian tadi. Jadi itu udah kepisah tuh sendiri. Jadi nanti keluarnya di buku kantor adalah gajian owner gitu. Nah itu bisa jadi dipisah. Ya pun misalnya teman-teman harus pakai karena kebutuhan yang mendesak dari apa kantor sebisa mungkin kalau bisa jangan ngambil uang kantor ya. Tapi kalau terpaksa ya sudah diambil di luar gaji tetapi dicatat. Ya, jadi nanti kalau udah gampang ngelolanya kalau udah dikeluarin dari kantor itu sebagai gajian, maka itu langsung keluar dari buku. Teman-teman boleh buat pembukuan sendiri untuk yang pribadi. Nah, kayak gitu dan saran saya memang pakai aplikasi-aplikasi yang tadi kan kita cerita tentang aplikasi POS yang di kantor ya. Sama buat pengelolaan uang pribadi itu juga banyak POS-POS yang gratisan. Nah, ini nggak apa-apa kalau gratisan ya, karena buat pribadi. Tapi kalau yang buat kantor itu sebisa mungkin yang berbayar. Jadi gitu, semoga teman-teman bisa misahin apa namanya uang pribadi dengan uang perusahaan, karena apalagi kalau nanti ke depan kan teman-teman akan butuh tambahan modal. Berarti butuh investor kan. Investor ini tuh laporan keuangannya harus clear, nggak boleh ntar ada laporan
keuangan di apa namanya di investor tiba-tiba untuk beli skincare, untuk beli bedak ya itu nggak boleh. Ya itu harus benar-benar di keuangan pribadi. Jadi dibiasakan dari sekarang. Semoga kalau sudah siap malah teman-teman semoga insya Allah tahun depan udah pada dapat investor dan perusahaannya berkembang berkali-kali lipat gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Andro. Mungkin dari Mas Aryo, monggo silahkan Mas. Bisa Udah bener kok dasarnya gitu pembukuan yang berbeda. Dan mungkin biar lebih jelas lagi biar ada yang garisin tuh mungkin tabungannya berbeda, accountnya Hmm. atau boleh di bank yang sama terserah, di bank yang lain juga ada. Jadi bisa dibikin tuh tabungan bisnis gitu. Jadi biasanya di bank tuh ada banyak bank yang sudah membedakan lah tabungan pribadi sama tabungan bisnis. Terus ngomong sama customer service banknya juga akan menjelaskan biasanya bedanya tabungan bisnis itu apa aja. Em, itu dengan kita secara tidak langsung dikasih pagar oleh banknya yang kita bikin sendiri itu akan selalu ingat duit ini keluar di lewat mana, duit ini masuk kemana segala macam itu bisa. Dan benar banget untuk menggaji di awal. Dari awal tuh udah harus ada disiplin menggaji diri sendiri sih. Mau itu sedikit mungkin, mau itu UMR atau mau sebanyak mungkin juga terserah itu tentunya hak pemilik pendiri perusahaan. Ada konsekuensinya masing-masing. Tapi dengan menggaji itu minimal kita merasakan bahwa yang dikerjakan tiap bulan itu ada batas minimal kebutuhan. Jadi kita punya kebutuhan, kita hitung kebutuhan minimal kita dibayarin oleh kantor itu berapa, ya hitung aja sendiri. Dan ini udah cukup. Kalau enggak, mikirnya adalah nanti akan blur. Dengan gaji sendiri itu akan membantu kita menggariskan juga selain tabungan tadi. Setidaknya minimal itu dulu pembukuan yang berbeda dengan akun bank yang berbeda atau bank sama tapi akun berbeda dan juga menggaji diri. Itu udah dasar banget sih menurutku, bagus itu. Oke deh, terima kasih atas jawabannya Mas Aryo. Nah, di sini sekarang adalah kesempatan untuk teman-teman bisa raise hand, silahkan. Saya akan pilih satu penanya yang berkesempatan untuk bisa bertanya secara langsung ya. Ini aja deh dari Mas Agus FNB. Boleh Mas, silahkan untuk bisa Iya, langsung. mohon maaf suaranya sudah jelas belum ya, Kak ya? Ya, sudah jelas Mas Agus. Oh ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja ya, Pak. Saya izin bertanya kepada terutama untuk semua narasumber. Mungkin ini pertanyaan bisa mewakili semua untuk peserta bagi pelaku UMKM yang awal kan gini Kak, kita kan terkait itu pula kita untuk seorang pebisnis kan dalam memulai awal itu terutama untuk pemula apa yang harus diprioritaskan dalam alokasi modal awal bisnis. Karena kan cara menyusun anggaran dasar untuk biaya operasional bisnis baru mungkin banyak kesalahan umum yang sering dilakukan seorang pemula dalam mengelola UMKM. Karena kan dari menentukan harga atau produk jasa itu belum mencapai di impas karena mungkin kurang penting dari seorang pemula yang belum mengetahui seluk-beluk terkait dengan proyeksi keuangan untuk bisnis baru. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat pencerahan dari semua narasumber. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Agus. Mungkin dari Mas Aryo dan juga Mas Andro ada yang mau menjawab terlebih dahulu Mas? Silahkan Mas. Oke, Mas Aryo dulu silahkan Mas. Aku sorry, pertanyaannya ini untuk boleh diulang Mas? Jadi inti pertanyaannya Lebih Untuk ke mengelola modal awal ya. modal betul awalnya atau awal. tadi ada juga masalah pricingnya ya atau Betul menaruh penentuan. harga ya. Iya, betul betul. Penentuan Oke. harga. Modal awal sebenarnya sumbernya sekarang macam-macam ya. Aku juga pernah menjadi juri atau mentor ya itu istilahnya waktu itu di acaranya sebuah startup pitch gitu. Banyak sekali yang memang memberikan idenya harus di pitch, harus dipresentasikan untuk mendapatkan modal ikut lomba kayak Mas Andro tadi barusan tempat bilang. Itu bisa jadi modal awal. Misalnya ada yang ikut lomba di mana dia menawarkan hadiah sebuah grants atau misalnya uang hadiah saja tanpa kewajiban
saham atau pinjaman mengembalikan tuh ada. Terus juga kita bisa dalam bentuk pinjaman tadi yang saya bilang, pinjamannya harus dijelaskan notaris return-nya berapa dan jangka waktunya termnya berapa lama. Terus juga ada mencari partner. Saya sih paling paling suka mungkin mencari partner ya. Karena mencari partner itu bukan cuma mencari modalnya, tapi berharap ada eh, teman banter atau teman ngobrol, ada visi yang dia bisa melengkapi apa yang saya nggak punya atau saya nggak bisa, dan sebaliknya. Mencari partner itu mungkin dasar awal untuk yang paling Gua juga sering melihat dilakukan orang kacamata agak semut, kupun ringan. sebagai startup mungkin sering melakukan itu. Kalau di dunia startup yang teknologi ada istilahnya hustler sama hacker. Hustler sama hacker itu gabungan antara, kalau hustler itu yang cari bisnisnya, cari jualannya, ngurus-ngurus PT-nya. Hacker tuh yang punya teknologinya lah, atau yang punya produknya. Nah, mungkin di sini sebagai pendiri bisnis kita punya produk yang mau dijual, mau dibanggakan, entah itu makanan, entah itu baju, entah itu teknologi. Tapi biasanya yang punya produknya atau senimannya ini nggak akan fokus untuk ngurusin yang sekitarnya, yang administrasi, HRD atau employees, tentang financial. Itu biasanya agak, berdasarkan pengalaman saya, agak bertolak belakang tuh. Yang punya produk dengan yang bisa bisnis tuh biasanya nggak sinkron. Sorry, nggak satu orang. Jadi kita butuh seseorang yang untuk menyatukan itu. Misalnya kita bisa, oh aku bisa bikin baju bagus banget nih, aku tahu pasti laku banget, tapi cara jualnya gimana ya? Partneran sama yang jago jualan atau yang bisa pegang uang atau apa, itu partneran. Dalam partneran artinya kita punya andil dalam perusahaan itu, punya saham dalam perusahaan itu, entah mau masukin berapa, entah mau andilnya apa aja, tentu bisa dibicarakan. Nah, jenis-jenis itu yang mungkin bisa pilihan sumber modal dari mana, selain jadi pinjaman, partner, dan dari partner itu pun kita bisa cari partner lain. Jadi contoh, saya sama Mas Andro mau bikin bisnis nih. Mas Andro punya punya produknya, aku punya pengalaman bisnisnya, kita bikin bisnis. Tapi duitnya masih kurang nih, kita mau yang skala besar langsung, bikin pabrik. Nah, kita bisa cari investor. Investor itu jadi partner juga, tapi bukan secara day to day-nya. Tidak perlu partner itu atau penyetor investor itu berperan di kesehariannya perusahaan itu. Jadi dia bisa naruh uang aja, dapat persentase dari bisnisnya itu, tapi yang menjalankan tetap saya dan Mas Andro. Misalnya seperti itu. Nah, itu bisa ada di hitungan-hitungannya, dan itu bisa dipelajari dengan segala macam. Dunia startup ini, dunia investasi ini pasti banyak banget cara mendapatkan modal. Jadi jangan mentok nggak jadi bisnis cuma karena modalnya nggak ada. Nah, cari modalnya ini bisa jadi jalan yang nggak nyangka sih. Aku mulai bisnis tuh dari yang zaman konvensional sekali, bahwa modal harus datang dari diri sendiri atau pinjam ke orang yang kenal. Tapi ternyata sekarang orang bisa mulai sejak adanya startup dan valuasi bisnis ini, dia tuh nggak punya duit sama sekali, tapi bisa jadi startup yang uh, valuasinya jutaan dolar gitu. Jadi emang udah banyak yang kayak gitu. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Mas Aryo. Nah, mungkin kalau dari Mas Andro sendiri, bagaimana Mas? Boleh Oke, diceritakan. Halo. oke, thank you banget tadi pertanyaannya. Ini menarik ya, bagaimana modal awal nih, cara dapetnya, cara ngelolanya supaya bisa optimal. Pertama, aku harus mention bahwa menurut saya sendiri modal awal itu adalah semangat, tenaga, kemudian kemampuan buat proposal dan kemampuan untuk mempresentasikannya. Nah, kalau yang ngomong kayak saya ini adalah motivator yang nggak punya bisnis, boleh deh teman-teman nggak percaya. Tapi saya melaksanakan bisnis ini 15 tahun dengan cara itu. Ya, jadi pertama kali kami dulu benar-benar nggak ada duit, teman-teman. Kemudian kita buat proposal, menang PKM, itu modal pertama kita. Jadi kalau dibilang modalnya apa? Modalnya adalah proposal yang nilainya 10.000 ya, ditambah karena waktu itu masih harus cetak-cetak kan, ditambah 1.000 untuk ngejilidnya pada saat itu. Jadi 11.000 kemudian kita ajukan ke lomba dan kita menang. Sehingga monggo selama teman-teman masih semua kan dikasih sehat ya, insya Allah, kemudian semangat, tenaganya masih ada, kemudian buat jadi proposal. Gimana cara buat proposal? Monggo. Yang penting disampaikan itu masalah apa yang teman-teman akan pecahkan, kemudian solusinya apa, kemudian di teman-teman ini perusahaannya tuh bergerak dalam bidang apa, lalu kemudian nanti bicara kebutuhannya buat apa aja, kemudian apa yang ditawarkan kepada si dewan juri atau investor.
Ya, dan banyak yang lainnya. Cuma minimal itu harus termention di proposal supaya jelas nih kalau saya naruh duit, let's say 100 juta atau mungkin 1,5 miliar atau bahkan berapa miliar, itu apa yang akan kamu laksanakan? Ya, rencana ke depan apa 5 tahunan. Nah, itu yang mungkin saya untuk bisa dapat proposal. Nah, kemudian kalau sudah dapat modal, maka tadi kan pertanyaan, aduh modalnya belum besar nih gimana? Maka fokuslah untuk kita apa namanya pengembangannya untuk banyak alokasi di OPEX. Jadi kalau teman-teman punya duit itu ada CAPEX, ada OPEX. CAPEX itu capital expenditure. Jadi teman-teman kalau misalnya duitnya dipakai buat beli mobil operasional ya, kemudian alat, kemudian misalnya bangun pabrik, itu kan duitnya jadi barang. Sehingga duit ini pokoknya dia jadi alat atau jadi barang, jadi aset gitulah ya. Nah, tapi ingat teman-teman, kita butuh darah dalam usaha. Nah, darahnya usaha itu adalah OPEX atau operational expenditure. Nah, OPEX ini itu nanti buat modal beli gula, beli susu, beli packaging, itu kan harus diputer. Nah, yang generate money itu kan yang OPEX-nya ini nih. Ya, jadi teman-teman fokuskan di OPEX-nya dulu. Lah, Mas, nanti kalau misalnya saya nggak punya mesin, gimana dong, Mas? Saya produksi. Padahal kan untuk produksi es krim saya butuh mesinnya. Yang kami lakukan sebelum kami punya mesin, itu kami waktu itu pinjem mesinnya laboratorium. Ya, atau kalau dalam zaman sekarang, Mas, saya kalau main ke misalnya misalnya ke kampus-kampus itu kan sekarang banyak sekali kementerian bikin apa namanya laboratorium kampus itu teman-teman boleh pakai semuanya, bisa maklun di sana dan sekarang sudah banyak sekali jasa-jasa maklun. Nah, itu jadi daripada uang kita berhenti jadi aset padahal modalnya nggak ada, mending teman-teman jadikan itu modal perputaran sehingga alat-alat ini tinggal maklun. Sweet Sunday sampai sekarang itu kebanyakan untuk pengiriman kami pakai jasa pengiriman dingin. Loh, kenapa Sweet Sunday nggak beli aja truk kemudian nanti kontainer yang berpendingin? Karena kalau kami punya sendiri, pertama uang kami berhenti di mobil itu. Kemudian kalau terjadi kecelakaan, rusak apa-apa, kami yang harus tanggung jawab. Padahal kalau kami pengiriman dengan jasa pengiriman, itu berarti pertama kita nggak perlu nyicil truknya, kemudian kedua kalau terjadi apa-apa di jalan sudah di cover insurance. Ya, jadi misal es krim kami, nauzubillah min dzalik ya, hancur misalnya pas pengiriman ke Jakarta, maka itu udah di cover sama si pengiriman tadi karena mereka punya insurance. Lebih enak kan? Belum nanti kalau misalnya kita juga mengharapkan kecelakaan, misalnya drivernya kenapa-napa, maka itu sudah di cover sama si pengiriman. Sedangkan punya kita semuanya sehat. Jadi utamakan OPEX ini harus cukup teman-teman modalnya buat muter. Jangan sampai itu berhenti jadi aset kemudian malah nggak bisa produksi apa-apa. Karena kebanyakan UKM tuh masih nafsu nih. Oh, beli mobilnya, beli alatnya. Katanya lupa. Beli susunya, beli gulanya tuh nggak ada uangnya. So, itu. Dan terakhir tadi juga ditanyakan bagaimana biar hitung HPP-nya nih apa namanya benar gitu ya. Ini rumus dasarnya teman-teman. Kalau saya bicara misalnya satu satu ini deh ya, saya misalnya bicara air mineral ini. Kadang-kadang teman-teman tuh hitung air mineral ini tuh apa namanya, misalnya airnya berapa harganya, botolnya berapa, stikernya berapa, kemudian tutupnya berapa, misalnya 5.000. Nah, kadang-kadang kita tuh, oh ini 5.000, saya jual harganya 5.500 deh, untung Rp500 gitu kan. Padahal teman-teman harus hitung, ingat itu namanya adalah variable cost. Variable cost yang nempel di produk ya. Jadi airnya, botolnya, stikernya, itu yang nempel itu variable cost. Teman-teman harus tambahkan itu dengan fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya bulanan yang teman-teman keluarkan. Jadi kan kita untuk produksi ini kan kita butuh ada gaji pegawainya, bayar listriknya, kemudian nanti bayar gas, bayar wifi, let's say gitu ya. Kemudian dan bayar macam-macam. Itu harus dibayarnya kan pakai uang keuntungan. Ya, maka itu masukin jadi apa namanya fixed cost. Ya. Jadi variable cost-nya udah, fixed cost-nya udah berarti fixed cost-nya misalnya dengan gaji pegawai segala macam ini jadi 7.000. Ingat loh, 7.000 itu baru biaya yang harus dibayarkan di variable cost sama fixed cost. Tambahin keuntungannya dulu. Nah, setelah tambah keuntungan, baru nanti itulah harga jual atau harga X work. Tapi ingat, teman-teman juga yang sudah mungkin nanti harus ada tanggung jawab untuk pembayaran pajak, itu sekarang PPN ada di 12% ya. Itu masih lebih baik teman-teman, karena kalau kami ekspor, itu di negara lain PPN-nya 15%. Jadi, monggo dipertimbangkan. Satu lagi juga, jangan takut untuk bayar pajak teman-teman. Kenapa? Karena dengan teman-teman itu masuk ke orang yang bayar pajak, maka kita bisa dapat pengadaan itu jauh lebih besar. Ya, perusahaan-perusahaan multinasional itu biasa kasih omset kita bisa miliaran, itu dengan syarat kita sudah harus bisa masuk untuk pembayaran pajak dan segala macam. Karena mau nggak mau pajak itu entah kita yang bayar atau mereka yang bayar. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa lebih mantap di pembayaran pajaknya, mereka juga lebih welcome untuk bisa kayak gitu. Jadi
monggo teman-teman tertibkan lagi administrasinya, dan juga peraturan terakhir ya, kalau ini nanti belum dirubah, bahwa UKM itu sampai omsetnya di bawah 500 juta itu tidak harus bayar pajak, alias nanti nol kena pajaknya. 500 juta sampai 4,8 miliar itu baru ntar dapat 0,5% dari omset. Ya jadi kalau teman-teman, aduh aku takut mendaftarkan perusahaan, takutnya kena pajak gitu ya. Enggak, selama omsetnya teman-teman setahun belum 500 juta, itu belum kena pajak. Ya, jadi monggo bisa itu. Dan juga satu lagi adalah untuk daftar perusahaan, kalau dulu teman-teman, aduh CV tuh 2 juta, PT tuh mahal ya, 7 juta segala macam untuk bisa masuk ke proyek-proyek gede, maka sekarang negara memberikan ada namanya PT Perorangan, teman-teman. Teman-teman cuma bawa duit 50.000 perak sama KTP ke Kemenkumham, itu 5 menit jadi udah punya PT. 50.000 rupiah doang. Jadi ini mungkin info-info yang insya Allah bisa berguna ya untuk pengembangan usahanya. Semoga bisa lebih sukses lagi. Thank you, Mbak Gani. Oke, terima kasih banyak Mas Andro atas jawabannya. Nah, untuk mengabadikan momen pada pagi hari ini, kita akan menutup sesi tanya jawab dan akan langsung masuk ke sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman boleh on cam sebentar, kita akan foto bersama dulu bersama dengan ketiga narasumber kita. Oke, boleh untuk on cam dulu teman-teman. Baik, kita sekarang sudah bisa dibantu untuk kakak-kakak operator foto bersamanya. Listriknya. Oke, boleh ya kita foto bersama dulu teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin 3, 2, 1. Baik, oke, itu tadi teman-teman talk show kita hari ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat insightful. Semoga bisa kembali menambahkan wawasan dan juga membuka wawasan teman-teman supaya nanti ke depannya bisa punya rencana-rencana keuangan yang lebih baik juga, bisa langsung diaplikasikan ke bisnis teman-teman masing-masing. Mohon maaf kalau pertanyaan tidak bisa semuanya terakomodir. Ini jujur antusiasmenya sangat-sangat luar biasa, tapi mengingat terbatasnya Ya. waktu tidak bisa Mbak semuanya Rara, kita. Baik, Mbak. sorry Bang. Ya, ini kasihan banget nih teman-teman. Aku boleh izin aja, sekali aja untuk closing sedikit aja. Boleh. Banyak yang nanya terkait dengan insurance sebenarnya. Betul, Tapi betul. ini lebih pengetahuan umum aja sih, gitu ya. Aku izin menjawab aja, karena ada yang nanya nih, kayak klaimnya seperti apa gitu ya. Itu sangat penting sih. Jadi banyak yang masih ragu-ragu. Jadi sedikit aja aku kasih beberapa informasi terkait dengan yang namanya mentransfer resiko, bagaimana memilih satu perlindungan tuh caranya gimana gitu ya. Kalau izin boleh sedikit lagi. Jadi teman-teman untuk klaim harus pilih perusahaan yang memang punya track record klaimnya bagus gitu ya. Kemudian caranya tahunya dari mana? Pertama, dia call center-nya harus standby terus 24 jam 7 hari seminggu, harus pastikan itu ada. Bisa ada WA-nya, ada chat WA-nya, bisa ditelepon, bisa di email gitu ya. Itu penting banget tuh kalau pilih perusahaan asuransi. Kemudian jangan lupa kalau misalnya teman-teman punya waktu untuk melihat nih, ini rating asuransinya tuh gimana? Apakah reliable atau enggak nih perusahaannya, atau bisa diandelin atau enggak gitu ya. Nah, itu harus dicek dulu mana nih apakah bagus scoringnya atau enggak gitu ya. Ratingnya kayak gimana. Kemudian yang paling penting adalah ada yang namanya di laporan keuangan itu namanya RBC, Risk Based Capital. Ini agak teknikal sedikit, mohon maaf. Namanya Risk Based Capital. Jadi ketika satu perusahaan asuransi itu ditentukan oleh seberapa kuat dia bisa bayar klaim. Ya, sekali lagi satu perusahaan asuransi itu dinilai oleh pemerintah, namanya RBC, Risk Based Capital itu dia bisa bayar berapa kalinya nih kalau kejadian klaimnya semua orang klaim. Nah, berapa kekuatan bayarnya dia. Nah, pilih yang di atas 100% ya teman-teman. Sekali lagi, RBC-nya, risk based capital-nya itu cari yang di atas 100%. Artinya apa? Ketika banyak klien atau customer yang klaim ke satu perusahaan, dia mampu bayar 100%-nya.
bahkan lebih. Gitu. Itu aja, jadi pilih perusahaan yang memang punya risk base capitalnya di atas 100%, kemudian call center yang mudah dihubungin, atau PIC-nya yang deketin teman-teman agen ataupun PIC di cabang misalnya di Jogja ada gitu ya, itu bisa dihubungi dengan baik gitu. Kemudian terakhir tadi asuransinya itu memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau bisnisnya kecil, mulai dari pribadi yang tadi aku bilang ya, diri pribadi itu mesti diasuransikan. Kalau ada karyawannya juga bisa. Nah, aku mau kasih tahu lagi, mungkin tadi Marara sudah kasih tahu di depan banget, tapi aku informasikan bahwa yang hadir pada saat ini, ya ada berapa orang ya? 150, I think 156, yes, 156 itu semua yang datang mendapatkan asuransi personal accident atau kecelakaan diri ya teman-teman, rekan-rekan semua. Jadi semua yang hadir pada hari ini itu tercover pribadinya pada saat terjadi kecelakaan. Mau lagi di jalan, mau lagi beraktivitas, itu nanti sudah dapat perlindungan, yaitu biaya medis dan santunan kematian. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman semua akan mendapatkan polis sertifikatnya di akhir acara ya. Mungkin seminggu diproses untuk pengiriman. Jadi tapi perlindungannya dimulai dari besok. Ya. Jadi perlindungan itu artinya sekarang tanggal 24, besok 25 Oktober dilindungi sampai 25 Oktober 2025. Oke. Cukup jelas ya. Itu aja Mbak Rara, saya sorry banget titip tadi udah di closing jadi saya kasih tahu lagi karena memang penting banget buat yang tadi ya, personal accident itu diri kita sendiri. Kalau kitanya mesti terlindungi, bisnis pasti lancar, keluarga pasti aman gitu ya, karena kita adalah backbone nih ceritanya ya. Itu aja, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Cici untuk closing statement-nya. Mungkin kalau dari Mas Andro sama Mas Aryo ada tambahan closing statement, boleh disampaikan, silahkan Mas. Mas Andro dulu mungkin, silahkan. Oh, Mas Aryo dulu. Oke. Mas Aryo dulu ya. Nggak banyak sih sebenarnya, banyak yang udah aku sampaikan tadi. Tapi pikirnya nggak selalu harus jadi pengusaha kok. Wah, aku malah demotivasi nih kayaknya nih. Jadi maksudnya alasan untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha itu mungkin harus jelas ya. Banyak yang juga yang harus pengen jadi entrepreneur karena nggak ada jam kerja, gue bisa mau semau gue, mau jadi bos sendiri, mau enak waktunya. Sebenarnya begitu udah menyentuh entrepreneurship itu kayak 24 jam justru kerjanya. Hidup mati semuanya, kalau udah apalagi yang terjun bukan cuma invest aja, tapi apalagi yang terjun itu setiap saat mikirinnya bisnis sih. Jadi walaupun mau memisahkan keuangan, memisahkan tabungan, tapi kita tetap aja nggak bisa memisahkan diri yang mikirin, jam 9 pagi sampai 5 sore kita mikirin ke bisnis, terus switch off, udah matiin, nggak mikirin bisnis kita yang kita pakai hati, pakai uang, pakai waktu, keringat, tenaga, semuanya itu masuk, terus bisa lupain aja nggak bisa. Jadi pastikan aja bisnis yang dijalanin ini memang sesuai. Bisnisnya ada, kalau misalnya dulu ada yang disebut ikigai, banyak ada orang yang mau, yang suka sama bisnis ini dan kita bagus menjalankannya, kita ada punya skill di situ, terus kita senang dan bisa berguna buat orang banyak gitu, bisa menghasilkan, bisa bikin kita senang, kita punya skill di situ dan berguna buat untuk orang banyak. Harusnya bisa menemukan titik persimpangan di antara 4 itu. Jadi bukan cuma karena FOMO atau fear of missing out, bukan cuma karena pengen enaknya. Entrepreneurship itu adalah suatu masuk ke kehidupan baru. Jadi ya yang siap-siap aja. Oke. Semoga tidak demotivasi ya malah ya. Silakan Mas Andro. Iya, lebih mindful aja ke resiko-resikonya aja, Betul. Mas. Ya. Oke, boleh kalau dari Mas Andro mungkin closing statement-nya, Mas. Oke, siap. Thank you Mbak Gani. Jadi kalau dari saya gini ya, ini mungkin biar connect dengan punya Mas Aryo tadi ya, bahwa pada saat kita paham bahwa kita semua ini nggak tahu kita umurnya sampai kapan.
gitu ya. Tentu pada saat kita nanti sudah dipanggil oleh yang punya kita, maka kita harus bisa jawab bahwa dulu waktu hidup tuh sehat dipakai buat apa, ya. Untuk itu saya harus katakan bahwa bisnis sama ibadah itu harus sejalan. Ya, jadi ciptakanlah bisnis yang berawal dari pemecahan masalah sehingga setiap detik kita melaksanakan bisnis itu kita sama saja nabung buat akhiratnya kita juga. So jadi pada saat nanti kita misalnya kami dengan peternak sapi perah ya, berarti pada saat mungkin suatu saat saya dipanggil kembali, Mas, saya jawab ya Tuhan, dulu waktu saya dipakai saya sehat, saya bisa mensejahterakan peternak kami, anak-anak mereka yang tadinya itu cuma SMP, SMK, sekarang alhamdulillah hampir semua anak peternak kami itu S1 gitu ya. Semoga tahun-tahun ke depan nanti mungkin ya Allah ya Tuhan peternak kami dulu kalau ngarit pakai rumput, sekarang kalau ngarit sudah pakai Alphard ya Tuhan. Jadi itu sesuatu yang bisa kita bicarakan. Artinya adalah pada saat teman-teman melaksanakan bisnis supaya itu menjadi passionate atau sesuatu yang kita nggak capek jalanin, teruslah menciptakan manfaat. Ya, dan pastikan juga keamanan dalam bisnis dengan kita membuat suatu pencegahan-pencegahan dan juga mitigasi risiko sehingga baik kita masih sehat ataupun misalnya kita suatu saat sudah tidak bisa langsung handle bisnis kita bisa running dengan lancar dan aman semuanya sehingga SOP-nya kita buat supaya meskipun kita nggak ada tetap bisa kita ciptakan manfaat. Jadi terus amal jariahnya bisa ngalir terus ke kita meskipun kita udah nggak ada. Nah, kira-kira gitu. Semoga sukses bisnisnya dan juga semoga banyak orang yang mendapat manfaat. Itu mendoakan baik buat bisnis teman-teman sehingga makin sukses dan berkah. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren, tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya. Karena pakai lengan panjang tersedia juga dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.